Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Senang sekali kita dapat bertemu kembali pada webinar Perpamsi ke-94 berkolaborasi dengan Imagine H2O dengan mengangkat tema implementasi Smart Terra sebagai solusi praktis penurunan NRW. Good morning, distinguished ladies and gentlemen, and valued participants of today's webinar. It's a great pleasure to welcome you all once again to the 94th Perpamsi webinar held in collaboration with Imagine H2O under the theme Implementasi Smart Terra sebagai solusi praktis penurunan NRW. Terima kasih atas semangat dan antusiasme Bapak Ibu sekalian untuk selalu setia hadir mengikuti webinar Perpamsi. We sincerely appreciate your commitment in consistently joining and supporting Perpamsi webinars. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang kepada Direktur Eksekutif Perpamsi, Bapak Dr. Subekti, Bapak Nimes Modak, Managing Director Imagine H2O Asia, kemudian narasumber webinar hari ini, Bapak Azwar Anas Reza, Manajer Pengendalian Kehilangan Air Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, Girit Haran Sengayah, Co-founder and Chief Operating Officer Smart Terra, dan Jermaine Ong, Program Manager Imagine H2O Asia, serta Bapak Ibu peserta webinar hari ini. On this occasion, we would like to extend our warm welcome to our distinguished guest, Dr. Subekti, Executive Director of Perpamsi, Mr. Nimes Modak, Managing Director of Imagine H2O Asia, as well as our esteemed speaker for today's session, Mr. Azwar Anas Reza, Manager of Water Loss Control at Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, Girit Haran Sengya, Co-founder and Chief Operating Officer of Smart Terra, and Jermaine Ong, Program Manager at Imagine H2O Asia. And of course, a warm welcome to all respected participants joining us today. Bapak Ibu, sebelum kita mulai webinar, mari kita ikuti sambutan dari Direktur Eksekutif Perpamsi, Bapak Subekti, sekaligus membuka webinar kita pagi hari ini. Kepada Bapak Subekti, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mas Reza, ini sahabat kami dari Surabaya yang sama hormati. Terima kasih waktunya. Nanti kita bisa sharing. Jermaine Ong from H2O Asia, thank you. Pak Naimes, Pak Giridaran from Smart Terra, thank you for showcasing the power of Smart Terra here. So thank you, Jermaine Ong. We appreciate you to bringing the H2O Asia perspective in Indonesia, and your function as catalyst from the technology provider and water utility. I think this is the very, very good catalyst. Thank you. And Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melakukan webinar yang ke-94 dan tema hari ini adalah kita digitalisasi dalam rangka menurunkan NRW. Hadir nanti Mas Reza. Mas Reza ini adalah beliau sangat pengalaman bagaimana menggunakan AI untuk menurunkan kebocoran, dan Mas Reza ini juga aktif membantu beberapa PDAM dalam program kemitraan solidaritas gitu ya. Dan tentu ini nanti apa namanya akan sharing, dan nanti akan ada Pak Giridaran. Ini beliau adalah teknologi providernya dari apa namanya Smart Terra ya, dan juga dari Water H2O H2O Asia, Imagine to H2O Asia. Itu nanti beliau adalah yang menjembatani antara teknologi dengan pengguna teknologi. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, salah satu tantangan kita adalah NRW, NRW, dan sebagian besar rata-rata kota besar di Indonesia itu jaringannya dibangun tahun 90-an. Dan
Dan Surabaya ini luar biasa karena beberapa tahun kemarin baru merelokasi pipa-pipa tuanya, ada 200 kilometer lebih eh, pipa-pipanya itu direlokasi, tentu tentu ini juga nanti harus direplikasi. Jakarta sama, di kota-kota besar sama, rata-rata kita berjuang apa namanya terkait dengan penurunan kebocoran air non-revenue water. Dan dalam 5 tahun terakhir itu penurunannya itu di level 33% terus gitu ya. Jadi dan agak cenderung meningkat. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita bersama dan hari ini kita hadirkan bagaimana ada tools-tools AI nanti untuk menurunkan kebocoran. Nanti mudah-mudahan ini nanti juga bisa bermanfaat bagi teman-teman PDM yang lain. Bapak Ibu sekalian, kami juga dari Perpamsi mencoba juga terkait dengan kebocoran ini. Nanti akan ada training center di Magelang, khususnya adalah untuk penurunan kebocoran. Jadi nanti ada training centernya dan kami mencoba kolaborasi dengan pemerintah Korea. Tentu kemarin di pendanaannya sudah mulai dan kami sekarang sedang merenovasi fasilitas yang ada di Magelang. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa implementasikan dan tentu nanti akan ada training-training terkait dengan penurunan kebocoran dan eh, tentu menggunakan alat-alat yang yang terkini dengan AI dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, eh, sebagai informasi kami sampaikan dalam menjadi update saja bahwa air minum dan sanitasi saat ini eh, sudah masuk prolegnas untuk penyusunan Undang-Undang Air Minum dan Sanitasi. Nah, kenapa kita dorong untuk menyusun apa namanya Undang-Undang Air Minum dan Sanitasi? Kita menyuarakan sejak Water Forum di Bali untuk mendorong Undang-Undang Air Minum dan Sanitasi. Kemudian di beberapa kesempatan di IWF, di IWF dan sebagainya kita dorong untuk transformasi khususnya untuk Undang-Undang Air Minum dan Sanitasi. Kenapa gitu ya? Karena satu-satunya infrastruktur yang nggak punya undang-undang adalah air minum dan sanitasi. Sehingga kami di lapangan kalah gitu ya. Surabaya Pak Reza untuk crossing kereta api izinnya susah sekali. Kita untuk nanam pipa di apa namanya di jalan nasional susah sekali. Bahkan kita harus bayar. Juga jalan tol gitu ya, kita harus bayar. Hal yang seperti ini tentu kita harus punya landasan yang kuat dan juga investasi tingkat layanan kita itu menurun dalam 12 tahun terakhir. Tentu ini harus kalau tidak disikapi dengan baik, nanti kita punya cita-cita menjadi negara maju, eh, kita akan terhambat karena sektor air minum dan sanitasinya eh, terlambat. Untuk itu, sebagai Perpamsi, kami mencoba untuk membuat apa namanya arsitektur eh, regulatorinya gitu ya dan materi-materi pokok dan bulan ini sebenarnya kita sudah finalisasi dan nanti kita serahkan ke DPR maupun ke pemerintah. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengisi itu semua tentu menjadi tantangan kita bersama dan hari ini hadir 246 ya. Mari kita sama-sama karena NRW ini luar biasa, 33% tentu angka yang sangat besar. Hari kemarin kami punya kedatangan tamu dari Kambodia. Kita tahu Kambodia di Phnom Penh-nya itu kebocoran airnya di bawah 10%. Jadi kota besar, ibu kota Kambodia itu kebocoran airnya di bawah 10% gitu ya. Nah, ini contoh-contoh baik dan mari kita bersama-sama berjuang untuk menurunkan angka NRW ini. Itu saja, selamat. Terima kasih ke Chairman, terima kasih Pak Girindam, terima kasih Pak Naimes atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ke-94, seri ke-94 kita buka. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Subekti atas sambutan yang disampaikan dan pembukaan webinar pagi hari ini. Thank you, Dr. Subekti, for your welcoming remarks and for officially opening this morning's webinar. Selanjutnya, sebelum memulai webinar, kami informasikan beberapa kegiatan Perpamsi di tahun 2024. Baik, yang pertama itu ada pelatihan perpipaan bersertifikat kompetensi bekerja sama dengan ALB, pelatihan perpompaan, program kemitraan solidaritas, beasiswa Akatirta, on the job training, webinar, lomba plumbing, Indonesia Water Forum yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 12 September 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran. Dan juga akan ada Pra Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum atau IWEF, di mana IWEF merupakan pameran dan seminar air minum dan air limbah terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Perpamsi. Dalam hal ini akan dilaksanakan pada tahun 2027. Selain itu, jangan lewatkan webinar Perpamsi selanjutnya, yaitu webinar ke-95, tingkatkan akurasi dan sensitivitas pengujian warna air yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Webinar ke-96, mengoptimalkan layanan BUMD air minum melalui service agreement, dukungan operasional dan optimalisasi energi yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 13 Mei 2026. Dan juga webinar ke-97, pengenalan dan aplikasi alat SRF di lingkungan PDAM yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 20 Mei 2026. Serta saksikan juga program baru dari Perpamsi, yaitu podcast Tukang Ledeng episode 1, Pentingkah Sertifikasi Air Minum hanya di YouTube Perpamsi. Serta jangan lupa untuk berlangganan majalah air minum yang selalu dicetak setiap bulannya, dan kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk follow sosial media Perpamsi di Instagram @perpamsi, Facebook fanpage Perpamsi, dan LinkedIn @Association of Indonesian Drinking Water Companies Perpamsi, serta kunjungi website perpamsi.or.id agar tidak ketinggalan info-info di bidang air minum dan kegiatan-kegiatan Perpamsi. Dan juga akan terdapat door prize menarik dari Perpamsi untuk peserta yang beruntung. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir karena e-sertifikat dikhususkan bagi peserta yang hadir dan mengisi daftar hadir. Baik, Bapak dan Ibu, Zoom ini dilengkapi dengan penerjemah simultan Inggris atau Indonesia. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk memilih bahasa yang disukai. Pilih Inggris untuk yang ingin mendengar percakapan dengan bahasa Inggris, dan pilih Japanese untuk yang ingin mendengarkan percakapan bahasa Indonesia. Dear Sir and Madam, this Zoom meeting is equipped with simultaneous interpreter Indonesian or English. You are welcome to select your preferred language in the interpretation menu webinar. Selanjutnya, mari kita dengarkan informasi singkat tentang Imagine H2O yang akan disampaikan oleh Bapak Nimes Modak, Managing Director Imagine H2O Asia. Next, let us listen to a brief introduction to Imagine H2O, which will be delivered by Mr. Nimes Modak, Managing Director of Imagine H2O. Kepada Bapak, silakan. Selamat siang semuanya. Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih banyak sudah mengizinkan kami ada di sini. Terima kasih Ibu semua tim Perpamsi. Terima kasih kepada Pak Reza dari Surabaya yang sudah bergabung untuk mencoba Smatera dan bekerja sama dengan Imagine H2O. Dan sudah ada 250 yang ikut hadir. Ini adalah hal yang sangat-sangat menyenangkan. Ini menunjukkan bahwa Perpamsi sudah sangat sukses. Dan saya juga ingin berterima kasih, dan ini menunjukkan juga ketertarikan di bangsa Indonesia di anggota Perpamsi untuk menyelesaikan masalah-masalah NRW, tetapi juga pasti banyak tantangan lainnya yang sedang dihadapi. Jadi Bapak Ibu, ini sangat-sangat menyenangkan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Saya tahu bahwa ini akan jadi acara yang sangat informatif, sangat-sangat menarik. Bapak Ibu,
Kita akan di launching ini bersama Perpamsi. Ke kolaborasi ini kita berharap bahwa misi-misi Perpamsi dan Bapak dan Ibu akan semakin bisa tercapai. Dan kita, seperti yang disampaikan, kami ingin jadi katalisator akses dari Bapak Ibu pada solusi-solusi baru. Harapannya kita bisa mengadopsi, men-scale up teknologi-teknologi baru yang diperkenalkan dari Imagine H2O, memperkenalkan antara pemilik-pemilik teknologi dengan Bapak dan Ibu. Kami harapkan ini jadi awal dari inovasi, diskusi-diskusi inovasi. Jadi banyak lagi diskusi inovasi ke depan yang bisa didengarkan lewat partnership yang kita seperti hari ini. Bapak Ibu, kita hari ini akan mendengarkan satu saja solusi. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar kata-kata Smatera ya. Ini hanya satu solusi dari berbagai macam teknologi yang ada. Dan yang penting adalah kita mau dengar bagaimana pilot dari update dari Surabaya yang sedang mencoba pilot, atau kita ini kesempatan mendengarkan dari rekanan Bapak Ibu sendiri dari kantor Surabaya dan bagaimana perasaan mereka ketika mencoba teknologi ini. Bapak Ibu, kami ingin memperkenalkan sedikit tentang diri kita, siapa kita dan kenapa kita ada di sini. Imagine H2O adalah perusahaan LSM berbasis di Singapura dan San Francisco. Pekerjaannya LSM Imagine H2O ini adalah mereka mencari teknologi apa saja yang ada di luar sana untuk membantu pengolahan air, penurunan NRW, dan kita coba mengkoneksikan teknologi-teknologi baru ini dengan pelanggan-pelanggan yang butuh. Jadi kita berusaha mengkatalis supaya adopsi jadi lebih cepat. Kita sebut kelompok ini sebagai tech adopter, orang-orang yang mengadopsi pertama kali teknologi-teknologi baru. Saat ini sudah ada 5 anggota Perpamsi, anggota PDM yang sudah jadi anggota tech adopter. Ini jadi penting. Jadi dari 5 PDM yang bergabung dalam tech adaptor, kita pengen lebih banyak lagi yang bergabung. Saat ini sudah ada dari Bogor, Surabaya, Depok, Padang. Ini semua sudah gabung pada komunitas tech adaptor. Harapannya lebih banyak lagi PDM mau bergabung menjadi tech adaptor. Jadi kita dengarkan apa masalahnya yang dihadapi PDM setempat dan apa yang bisa kita tambahkan, kita bantu teknologi yang tepat. A neutral player between the solution provider, the innovator, the startup, the technology, and the Imagine PDIMs. H2O sebagai non-profit atau LSM perannya netral. Jadi kita betul-betul mencari apa yang cocok untuk Bapak kantor PDM dengan teknologi yang tepat. Jadi posisi Imagine H2O di sini adalah netral. Jadi, karena ini adalah organisasi non-profit. Nah, itu harapannya dengan tech adaptor, kelompok komunitas tech adaptor, itu harapannya. Kemudian lagi Bapak dan Ibu, kita juga bisa menyediakan support untuk mencoba pilot, uji coba. Kita bisa cari pendanaannya supaya kantor-kantor seperti Surabaya dan Depok yang saat ini sedang mencoba pilot, pendanaannya sendiri dicarikan oleh Imagine H2O. Nah, itu juga bisa kita lakukan gitu di beberapa kasus tertentu ya. Jadi selain gabung dengan tech adapter, kita coba kalau ada yang tertarik uji coba, kita coba untuk carikan pendanaan untuk pilot tersebut. Kemudian banyak hal yang ingin kita lakukan di 2026. Market Indonesia sangat-sangat penting dan harapannya akan makin banyak yang bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, kita lihat ke slide berikutnya. Ada banyak contoh dari saat ini kita fokus pada NRW, tapi Imagine H2O bekerja di berbagai area di Indonesia, di berbagai area juga di Asia, di belahan dunia lainnya. Nah, kita bisa kasih contoh di negara-negara lain yang mungkin sesuai dengan PDAM kantor Bapak dan Ibu. Dari misalnya kualitas air, wastewater, desentralisasi akses air minum, dan di sini kita bisa lihat contoh di Vietnam, di Filipina, di India, dan mungkin ada contoh-contoh teknologi yang cocok di Indonesia, dan kita cari early adopter, jadi orang kantor-kantor PDAM yang mau jadi pengadopsi pertama, early adopter teknologi, dan kami yakin itu pasti ada jadi anggota Perpamsi. Bapak Ibu, kita mulai.
Thank you for being here again. Terima kasih atas The structure for kesabarannya. today's session, as you'll see Dan here, hari is we're going ini to start with kita akan Smartera, mulai giving a dengan brief Smartera. demo, a brief overview of the solution, high-level overview of the solution Nanti for you. akan ada Then solusinya seperti Smartera apa will dari Smartera. co-present with Dan nanti Surabaya. Smartera akan Pak Reza, presentasi again, bersama thank you for dengan joining, Surabaya. Pak Reza, to terima share kasih more banyak about the sudah ongoing mau pilot bergabung success. sharing And terkait then my colleague, apa Jermaine, will tantangan be dan moderating kesuksesan a dalam short uji coba dialogue pilot. between Nanti juga ada both dialog Smartera pendek and antara Surabaya. Smartera, And then we want to kantor open it Surabaya, up to dan Bapak dan questions. Ibu. But I think I Nanti would ada encourage you to Q&A put your bisa questions bertanya. into the chat Tetapi Bapak Ibu nanti juga bisa function during dituliskan the presentation so we can pertanyaannya try to crack di those questions. And di if we chatroom can't juga answer your boleh ya. question today, Jadi we will certainly look kalaupun to nggak follow up sempet with you. karena banyak pertanyaan, nanti And pasti yang di chatroom itu akan Perpamsi will ask the di-pull, Perpamsi nanti team to akan share our dijawab contact information as well. pertanyaannya. Nanti But juga Perpamsi that's akan it for sharing me. kontak Thank you dari so much Imagine for H2O. being here Bapak today. Ibu I'm itu gonna dari now Panimes, dari introduce Imagine Pak H2O, sebuah Giri, the perusahaan Chief non-profit yang Operating menghubungkan Officer antara of teknologi dan Smartera PDAM. to share, to Dan get us started. kita dengar Yeah, langsung thank dari you. Smartera saat ini sekarang. Thank you. Thank you, Pak Nimesh. Pak Good Nimes, morning terima all. kasih. Bapak Ibu, Thank you very selamat much for pagi. this Selamat opportunity that pagi, you terima kasih Perpamsi atas peluangnya. Terima managed kasih to Perpamsi, Imagine PDAM H2O, Surabaya and the PDAM other Surabaya, dan PDAM semua members who have PDAM, joined this anggota meeting PDAM to yang bergabung hear dalam us, rapat ini untuk to mendengarkan kita hear us dan about untuk our technology and mendengarkan also the pilot that teknologi we are baru doing in ini Surabaya. dan My name apa is yang kita Giri bisa and I lakukan. represent Nama saya Smartera. Giri, I'm one saya of the co-founders mewakilkan of Smartera. Smartera, Saya which is adalah a tech salah satu startup co-founder dari that Smartera. is Ini building adalah Tech Startup AI-powered yang analytics membangun, layers and yang a software membuat solution that analisa supports AI analitik PDAMs in dan reducing membantu non-revenue PDAM income and dalam improving mengurangi their NRW operational dan memperbaiki decision-making. And pengambilan just to keputusan ya, atau take our structure of membantu pengambilan presentation, the keputusan. initial solution Dan demo to first discuss pertama-tama kita quickly diskusi cepat dulu the issues that we are terkait seeing in hal-hal different yang kita lihat utilities across di the berbagai geographies that we macam have worked, and then would present utilitas quickly atau what kantor-kantor PDAM atau Smartera perusahaan is, air di is berbagai the geografi, solutions and services dan that we apa offer solusi in order layanan yang to diberikan address and supaya support bisa utilities in reducing membantu non-revenue income, perusahaan-perusahaan and then PDAM untuk present two menurunkan case NRW, studies where dan juga we give menunjukkan examples of case how study. we have Kita beri been able contoh to bagaimana help kita utilities bisa address membantu non-revenue untuk in different projects, mengurangi and NRW then di we would open berbagai to proyek, questions. dan kita nanti bisa So Q&A tanya next jawab slide, ya. please. Yeah. So to begin Bapak with, I Ibu, would like to very quickly discuss what kita we have akan seen cepat diskusi terkait apa as yang challenges that kita utilities lihat face. This is sebagai quite common tantangan from West ini adalah Asia hal yang to umum, Australia where we are deployed. di mana The first of the challenges itself tantangan is that pertama there are adalah data-related reliability hal-hal issues that terkait data. PDAMs face. Jadi saat PDAMs ini would ada have tantangan already dan kendala invested terkait in data. the PDAM digital sudah infrastructure in flow meters, berinvestasi terkait EMAs, dengan flow meter, and kemudian pressure sensors, DMA, but there are pressure sensor, challenges in tetapi masih terms ada of kesulitan treating terkait data as data. Jadi bagaimana data transactional data items, dipindahkan such dari as, satu for tempat ke example, tempat lain, if there transaksi is meters data. being read, it is read Kemudian only for the kalau purpose of billing. And kalau then again, misal kadang-kadang it's meteran not hanya designed to dibaca be untuk used billing to saja, inform tapi yang the bacaan PDAM meteran about tidak how dipakai untuk consumption misalnya belum patterns dipakai are, untuk how the melihat pola consumer base konsumsi is pelanggan behaving misalnya. is. So Kemudian there are jadi because of this karena particular hal-hal ini, approach to data karena collection, there are pendekatan-pendekatan pada significant data, challenges in terms of ada berbagai using the data macam or reusing the data. This is tantangan one of the dalam challenges that penggunaan we have data. seen. Ini salah satu Likewise, there are tantangannya, also karena data workflow itu tidak challenges. diperuntukkan For untuk example, in analisa, baru GIS diperuntukkan data, there untuk is billing saja. always a good effort to create a first set of Jadi, GIS information. But then again, there are workflows lacking or there are challenges kita butuh in workflow, having butuh workflows to menghadapi properly update and kita maintain bikin GIS data. workflow So this is itu another challenge that we have seen. di-maintain, And data GIS juga harus other kinds diupdate of terus. challenges that are Dan very ada berbagai prominent tantangan that we lain have yang seen sering kali is muncul that there are di berbagai an macam perusahaan ROI challenge when utilitas. it Selain tadi comes to masalah using data point yang GIS solutions. yang tidak So selalu if we diupdate, go kemudian tidak digunakan untuk if we hal lain try selain to billing, reduce primarily leaks kemudian kita and ingin not mengurangi look at apparent kebocoran. losses, or if you only try to do Jadi apparent kalau loss misalnya reduction by kita hanya looking at faulty mengurangi meters or replacing faulty meters, kebocoran yang it sudah jelas becomes hanya dengan expensive melihat and kebocoran
kebocoran times utilities atau can be kerusakan hard meteran itu akan jadi terlalu mahal to calculate and see good untuk return on investments untuk in 5 melihat seconds. So adanya return on solutions need to be investment yang bagus. comprehensive, Jadi and kita that butuh approach is solusi yang still komprehensif lacking, and that's dan the saat challenge that we itu are seeing. belum And the yang last of ingin the kita challenges that are quite hadapi, yang common kita is ingin in terms of selesaikan, capacity. kemudian Many juga terkait utilities move kapasitas from jadi being tantangan. a reactive Banyak asset management perusahaan utilitas yang utility tadinya jadi where they dari are aset mostly manajemen addressing utility complaints, and then when they move yang on to hanya becoming bisa menerima proactive in bergerak reducing ketika losses, ada we keluhan find misalnya. the Nah, challenges sekarang in kita terms of bagaimana having bergerak ke adequate lebih staff, the proaktif. skills that are Jadi ada required to do staf-staf yang punya to kemampuan identify untuk and address invisible mengidentifikasi leaks, for dan example. melihat So there misalnya are bukan saja kebocoran yang these nyata, key tapi yang 4 invincible challenges that leaks. we saw when Nah, we ini adalah started 4 working with tantangan utilities, yang kita and we designed our lihat ketika kita entire mulai bekerja sama dengan solution perusahaan to address utilitas these 4 dan challenges. kita berusaha untuk Next slide, please. menyelesaikan semua isu So ini. the very first Selanjutnya, solution that solusi we yang built pertama and yang we kita have bangun delivered is dan our ability to adalah clean, kemampuan kita process, and unify untuk data. When I say unify, this could be GIS menyeragamkan data. data, this could be Yang saya SCADA maksud data, adalah bisa and data SCADA, data customer GIS, consumption, meter dan reading data based konsumsi data, pelanggan, and then pembacaan again meteran, maintenance history. dan All of this juga data, sejarah whatever data is available, sejarah it's datanya. not that Apapun all data yang the data is tersedia, required, but the data bukan that semua is data harus available selalu ada, has to tetapi be kita bergerak unified, dari brought data yang ada, together, tapi data yang ada and harus selaras. meaningfully they have to relate to Artinya each other. harus So we saling need to know terkait. which consumers Kita take this harus from which tahu pipe segments. mana That's konsumen a yang level of mengambil dari data pipa yang mana unification misalnya. that we work Jadi towards, kita butuh and keselarasan our data goal dulu. is to build Dan tujuan kita adalah unified hydraulic untuk data model punya at the end of data this exercise, which hidrolik will yang then drive selaras, and yang form the unified, foundation yang for all the memberikan analytics that we dasar do. pada semua analitik yang Next kita slide, lakukan. please. Berikutnya. The next area where we worked on Area built berikutnya products is the adalah core analytic modules that we have developed. We untuk have 3 core modules. The analytic first modul, is ada 2 modul. NetCity Pertama Localizer. adalah What it NetCity does is that it Localizer. analyzes NetCity ini adalah the menganalisa network jejaring using dengan it's a hydraulic analysis that it performs melakukan in order hidrolik to find analisa pipe untuk segments, menemukan segmen usually pipa about yang 25% mencurigakan of the atau yang network, perlu di flagging merah. where there is higher Biasanya likelihood of ada leaks or illegal consumption of segmen-segmen yang faulty punya meters. So this is kerentanan optimization of lebih the ketimbang search yang area lain for leaks. untuk The dicari second is akan B2C, kebocoran. Jadi where kita we kerucutkan analyze ke beberapa consumer segmen, ke behavior, consumer trends segmen to pipa yang lebih find pendek untuk yang lebih to mencurigakan. find if Itu the yang pertama meters are dilakukan di failing, if they lokalisir, are under registering, or kemudian if there Meter are City any consumer issues such as mengidentifikasi bypassing of the meters. apakah The ada third is masalah-masalah NetCity misalnya antara Foundation, pipa dan which is a meteran. model that's Dan yang ketiga was adalah developed Net City. Ini adalah to come up model with a yang likelihood dibangun of failure untuk score for the pipe segments. melihat This score adakah itself tells us the kondisi-kondisi condition pipa of the pipe. yang perlu It can be diperbaiki atau used perlu to diganti. drive Ini replacement bisa programs, dipakai untuk rehabilitation program-program programs, or it rehabilitasi can be pipa used to also look dan for juga leaks, bisa dipakai because untuk these cari are kebocoran. the poorer Karena the Bapak pipe dan condition, the Ibu, higher the ini likelihood of adalah leaks. So these are the semakin 3 key analytic nanti bisa ditandai modules mana that saja we area built yang over time punya and are kemungkinan deployed in the pipe kebocoran industry. lebih tinggi. Next slide, please. Berikutnya. So along Bapak with Ibu, these core berikutnya modules and dengan data unification, we provide a unifikasi suite data, of kita bisa digital workflows that help the membuat utility in digital workflow documenting yang all membantu their field utilitas work, and untuk then in their interactions between mendokumentasikan the semua field kerja team and the mereka, managerial team, interaksi so that antara there is not teman-teman di lapangan any dengan teman-teman di information gap, kantor ya, or the manajer di manual kantor. process itself does Jadi not apa yang delay terjadi di lapangan the langsung response dilaporkan time to leaks kepada or the manajer response di time to kantor. Jadi tidak RWA ada issues in the data itu network. selalu So selaras. this is Ini achieved by adalah both a ini bisa web-based dicapai application and mobile applications dengan that we have. adanya What we web-based see here are aplikasi the dan juga mobile apps snapshots of the dua-duanya. mobile applications Dan where we can see di sini di DMAs mana or kita network bisa areas melihat in a map-based view, DMA and dalam also peta, can drive dan field juga tasks kita such bisa as inspection of consumer premises or menginspeksi inspection of pipe segments to look konsumen-konsumen, for leaks. segmen-segmen pipa Next untuk slide, mencari please. kebocoran. Tapi ini semua sudah dikerucutkan daerahnya, And sudah di in flagging our merah lah istilahnya. experience with many Dan utilities, we have Bapak seen that Ibu, di utilities pengalaman kami dengan berbagai quick macam lanes PDAM have perusahaan utilitas currently adalah limited staff saat ini mereka punya to staf yang deploy terbatas and untuk to do the field investigations melakukan required for investigasi proactive lapangan. leak detection, Begitu luas because area they yang harus have been ditangani, tapi reactive jumlah to staf itu complaints only juga till the tidak time. So banyak. there is Karena always a saat ini kita masih capacity reaktif, kalau constraint ada at the keluhan short baru term kita for the misalnya ke PDAM. lapangan. So once we realize that,
we have built capabilities within the Kita organization, within Smartera, to kita provide sadari ada field services keterbatasan as itu well. ya, This could be keterbatasan petugas di lapangan. upstream of analytics where we Nah, collect data. This could be kita bisa downstream, kumpulkan such as data say through surveys or lewat through the survei, installation of temporary kemudian pressure lewat sensors or flow instalasi meters, pressure and it sensor could be temporer, misalnya downstream of flometer. the analytics, Tapi bisa juga di where hilir we melakukan provide field analytics, di mana services kita to do menyediakan layanan acoustic untuk surveys for leak survei detection, akustik, or it could be membantu untuk deployment of survei other akustik, correlators and dan other equipment juga from untuk our partner memasang companies in korelator order dan to find atau the alat-alat NRW lainnya issues on untuk site. membantu So mencari di mana we sih will masalah not NRW. be doing Dan the kita repair tidak work akan or the melakukan, civil tapi work, but in terms of Smarta tidak melakukan identifying where the issues are, pekerjaan-pekerjaan such as civil a engineer faulty ya Pak ya, meter Bapak Ibu, dia or a bukan untuk leak, mengganti we pipa. would provide the Dia hanya correction membantu services as well. This is the mengidentifikasi di mana and over kebocoran, time, as peluang the BDA kebocoran. develops its own Dan capability, we will move out. This is something that we have Dan built kalau over the last 2 years kapabilitasnya itu in dan response nanti to the Smartera juga need akan for memberikan such kapabilitas untuk short-term analisa AI itu kepada kantor-kantor field PDM service setempat, karena services suatu to be hari nanti provided, and PDM bisa in melakukannya response to sendiri that, we have setelah built this Smarteranya capability as well. sudah Next slide, please. selesai gitu ya. Jadi nanti So, I kapabilitasnya would like baik to yang also now software talk about itu how we bisa are different bisa from some dimiliki of the atau other bisa solutions that dikuasai are oleh out there. teman-teman PDM sendiri. One of the key differentiators is Kemudian that hal we lainnya look at yang menjadi kunci NRW as utama one adalah kita melihat holistic NRW problem, and we sebagai address that masalah yang holistik. as Jadi a kita singular problem. menyelesaikannya We bukan sebagai we masalah yang look at singuler, both apparent losses kita and real melihat losses, and we address loss both of yang them jelas, together in nyata, apparent, NRW on dan network yang area. invincible. And Dan you can compare us our Bapak Ibu, hydraulic kalau analysis, kita our bandingkan localization capability to look for edge case kapabilitas segments to lokalis check kita can be compared melokalisir, with Xylem View or kita bisa Siemens bandingkan Siwa. dengan When it comes to teknologi lain the seperti sensor Siemens ya, analytics that we perform ketika to kita bicara identify sensor network analitik, events, it's ketika similar to menganalisa Takadu. network, And when it comes to juga ada di kita bisa bandingkan dengan Takadu. Dan ketika mengkalkulasi kerusakan pipa, kita bisa dibandingkan dengan teknologi FODA dan Frakta. Ini ada pembanding-pembanding teknologi yang ada. Bapak Ibu bisa lihat perbandingannya di mana. Tapi kalau Bapak Ibu dengan teknologi lain nanti terpisah. Jadi misalnya analisa hidrolik Siemens Siwa, analisa sensor berbasis AI dengan Takadu, analisa kerusakan pipa dengan FODA. Sementara Smartera berusaha menggabungkan semua ini di dalam satu aplikasi saja. Lanjut. Gary, can I interrupt you for a second? Because I think it's relevant since you're talking about how Smartera is offering is Bapak Ibu, positioned against other alternatives, right? tadi kan kita membandingkan Smartera dibandingkan dengan teknologi lain yang ada ya Bapak Ibu. The accuracy level of Smartera. Nah, gimana dengan akurasinya ketika kita bandingkan dengan teknologi lain, terutama terkait penemuan water meter issues. masalah-masalah meteran air misalnya. Karena kita membandingkan teknologi, kita juga harus bandingkan efisiennya. Nah, kita sudah melakukan pilot terkait abnormal konsumsi, terkait analitiknya. Yang dilakukan adalah kita melihat data 24 bulan, kita bandingkan dengan konsumen dengan profil yang sama untuk melihat pola konsumsi seorang pelanggan ya. Kalau ada yang tidak normal, kita kasih flag atau kita tandai merah. Biasanya 3% konsumen itu akan kena merah atau ditandai untuk pembacaan meteran. Dan kita sudah melihat bahwa akurasi masuk ke 70%-an. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin jelaskan bahwa ini tidak selalu spesifik untuk ke satu tipe masalah saja. Misalnya bukan saja meteran, tetapi bisa juga karena ada kesalahan meteran dan atau meteran yang nyangkut ya atau macet ya. Nah, ada dua masalah sebenarnya kita lihat. Ada masalah yang turun-temurun ya, legacy problem. Satu, karena ada keterlambatan antara pembacaan data meteran, data konsumsi itu baru 2 bulan kemudian tersedia untuk teman-teman yang menganalisa. Dan ini kita lihat di beberapa perusahaan utilitas. Dan tantangan kedua adalah, jadi tidak terlalu real time. Dan yang kedua adalah data estimasi. Ini juga mengurangi kemampuan analitik atau mengurangi keakurasian analitik.
Kemudian di setiap pilot kita terus-terus belajar ya tentang keadaan di Indonesia, dan di pilot yang sekarang kita perbaiki angka akurasinya. Kita lihat 2 isu dari 24 lokasi yang kita cek, dan setelah kita lihat hasil analisanya, kita temukan bahwa ada 7 masalah dari 80 konsumen yang kita cek. I think this other question maybe you could discuss later, but I think it came up also in the chat is around Di the chatroom minimum juga, conditions or the optimum apa saja conditions kondisi minimum and atau requirements optimum for yang SmartTerra to dibutuhkan actually supaya bisa pakai alat SmartTerra? deliver Pertanyaan. that value, that offering, right? I think the question, the translation may be off here, but it says, Yes. is SmartTerra suitable when the source water is surface water and where there's often maybe interference or debris entering the pipes and affecting the water meters? So maybe we could come back to that, but I just want to acknowledge the individual who shared that question. Please continue to add your questions. Thanks. Absolutely. That's probably a more detailed answer that we Bapak need to Ibu provide. silakan terus ditambahkan pertanyaannya di chatroom sama Pak Nimesh, sama teman-teman Imagine H2O ditranslasi dan akan dibaca terus ya. Kita lanjut. Tadi apa saja yang jadi prerequisite ya. Pertama, tidak perlu masalah hardware, tidak jadi masalah karena kita ini berbasis AI, dan juga kualitas air tidak jadi masalah. Kalau misalnya air bikin meteran jadi nyangkut atau tapi nanti sebenarnya akan sama saja. Kalau itu tidak juga jadi masalah. Jadi kita akan tetap lihat itu sebagai meteran yang rusak saja gitu ya. Jadi kalau soal kualitas air itu tidak jadi masalah, masih bisa tetap pakai solusi AI ini. Kemudian saya ingin cerita ada beberapa case study, studi kasus. Yang pertama adalah di Pune, India, di mana kita bekerja dengan 20 ribuan koneksi, di mana kita bisa menurunkan NRW di bawah 30%, kurang dari 30% di 5 DMA. Ini DMA baru, dan saat itu NRW-nya memang masih sangat tinggi ya, hampir 60% NRW-nya bisa turunkan ke 30. Baik yang non-physical dan physical loss, dan kita bisa turunkan, bisa mencari kebocoran saat itu. Jadi kasus yang kedua adalah di mana ada asesmen kondisi pipa. Kita ada sekitar 2.000-an sambungan konsumen. 1,500 kilometers. Di sini kita bisa memperbaiki kebocoran per kilometer. Investigasi yang dilakukan tim jadi jauh lebih cepat ketimbang kita lihat segmen pipa satu demi satu, tapi sudah diturunkan jumlah segmen pipa yang perlu dicek atau di red flag, dan kita bisa menganalisa ini lewat data kondisi pipa. Okay. Yeah, that's good. Apologies, Lanjut. but that wasn't me. Yeah, sure. So, I mean, I'd like to. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Saya akan kasih rangkuman. Saat ini kita sudah ada di berbagai negara. Kemudian juga kita fokus di Asia Tenggara dan di India juga, di Asia Selatan, dan kita sudah kerja di Indonesia, sudah ada di Indonesia 15 bulanan terakhir ini. Kita kerjasama dengan PDAM, dan kita saat ini sudah menganalisa sambungan air lewat kontrak performa, yang dimana kita berdasarkan pada berapa jumlah saving atau penghematan yang dilakukan, yang berhasil didapatkan.
for acoustic Kemudian kita correlators juga to bisa provide acoustic berpartner dengan correlators. FIDO, misalnya And mereka menyediakan the team korelator enabled by akustiknya. Imaginage to Dan ini all our dimungkinkan karena ada efforts Imagine in the Southeast H2O Asia yang memperkenalkan kita semua. regions. Thank you very much. This Bapak Ibu, terima kasih brings to banyak. close the Kita presentation akan of akhiri solution dulu itself. presentasi untuk And I would like to solusi discuss the pilot AI-nya, and tetapi kita akan the diskusi pilot's soal pilotnya progress. This is seperti an apa. ongoing pilot. Ini But before adalah that, pilot yang I'd saat like to ini check masih with berlanjut. Bapak Ibu, saya akan cek dulu Jermaine if dengan there's Jermaine, apakah any masih ada questions that hal we need to lain take yang at this time, pertanyaan yang or harus can we go kita, forward and discuss the pilot? masih adakah pertanyaan sebelum kita lanjut ke penjelasan soal pilot di I think Surabaya? we're good to move to pass the time to Pak Reza to go through the overview of the pilot. Oh, Kita okay. lanjut ke Pak Just Reza to dulu set context. Okay, sure. Just to set context, there is untuk menjelaskan terkait a pilot konteksnya. overview slides that Pilot, we have. I'll just set the objective alone and then sebentar hand kita over terkait to hear pilotnya from itu Pak seperti Reza apa, about nanti kita dengar Pak the Reza ya. experience in the pilot. So we have Jadi kita we started this pilot mulai last pilot year, atau uji and coba ini we tahun set lalu. objectives as see Dan here tujuannya seperti di sini next bisa slide. menurunkan Yeah, NRW, this slide. Sorry, the previous one. We had set menurunkan NRW objectives such sebesar as 3 hingga to 5 reduce poin the non-revenue coming persentase. from a very small baseline of close to 20%, Jadi saat to ini kan by about 3 to 5 baseline-nya percentage 20%, points over the course of the pilot, and to improve dan the kita ingin response time memperbaiki and respon time the time taken by the PDAM to identify atau waktu yang dibutuhkan issues PDAM by untuk 100%. identifikasi So to kebocoran, make it twice kita as ingin fast, 100% and atau 2 kali PDAMs lipat also lebih able to cepat ya. contribute to their revenue Kemudian kita improvement ingin through the apparent loss issues that we kontribusi find terkait by about nilai 10%. NRW And overall, we supaya also bisa have terdapat included a number of workshops perbaikan where pendapatan we sekitar work with the 3%. PDAM to build Kemudian capacity juga for kita meningkatkan NRW kapasitas analysis, PDAM and untuk also menjalankan analisa digital NRW solutions dan for menerapkan proactive detection alur on the kerja field. digital. So thank you for Begitu the Bapak Ibu, opportunity. I'd terima like to kasih pass banyak. it on to Saya Pak serahkan Reza to kepada Pak present Reza. his Silakan Pak Reza. feedback on the and also Karena Pak his Reza views pasti on ada the pilot. masukan terkait uji coba itu sendiri. Terima kasih Pak Giri. Ya, coba kami izin share ya Bu, Bapak Ibu ya, untuk presentasi dari Surabaya. Apa sudah bisa dilihat? Oke, bismillah, saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan di forum Perpamsi ini. Kami mencoba share ya terkait kegiatan kita dari Perumdam Air Minum Surasembada ini yang kami lakukan bersama dengan Smatera. Kami sangat bersyukur sebenarnya kami difasilitasi oleh dari Imagine H2O. Di pertengahan tahun lalu kami dipertemukan dengan Imagine H2O dan juga dengan Smatera, dan mereka mempresentasikan metode baru terkait penanganan atau metode penurunan untuk NRW, untuk pengendalian kehilangan air, yang yang menurut kami ini termasuk baru ya, karena di sini yang digunakan adalah berbasis data, berbasis analisa. Kita tidak melakukannya secara reaktif yang kita harus langsung turun ke lapangan, andaikan kita menunggu laporan dulu dari pelanggan bahwa meter kita rusak, atau kita juga menunggu laporan ada terjadinya kebocoran air yang kita selama ini yang sudah lama terjadi di pipa kita, tapi kita tidak menemukan, dan akhirnya ada laporan di aduan dari pelanggan bahwa ada bocoran atau seperti apa. Ini tidak, ini berbasis data, dan data itu kita analisa di software milik Smatera. Kenapa kami terbuka untuk menerima kerjasama ini? Karena memang saat ini
kita ketahui bersama bahwa NRW itu masih menjadi momok yang sangat besar ya bagi dunia perair minuman di dunia ini, terutama di Asia Tenggara, terlebih di Indonesia, terlebih di Indonesia, di mana tadi kata Pak Bekti rata-rata NRW-nya masih 30%, 33%, itu pun sebenarnya kalau kita boleh mengatakan bukan angka yang pasti sebenarnya. Bukan angka yang benar. Kalau angka yang benar, kami yakini bahwa angkanya jauh lebih besar daripada itu. Makanya kami di Surabaya ini mencoba metode baru untuk mengendalikan NRW eh, yang terjadi di Surabaya. Karena semakin lama di Surabaya ini angka NRW-nya juga semakin tinggi, Bapak Ibu. Tidak semakin berkurang. Kenapa Surabaya angka NRW-nya semakin tinggi? Karena kami mendapatkan tugas dari Wali Kota Surabaya itu bahwa kami harus melayani pelanggan kami 24 jam selama 7 hari berturut-turut, tidak boleh berhenti. Dengan tekanan minimal yang diterima oleh pelanggan itu ada tekanan minimalnya. Jadi seluruh pelanggan itu 24 jam selama 7 hari berturut-turut, setiap hari harus menerima air dengan tekanan yang sama. Nah, kesulitan kami adalah memberikan suplai pelayanan terhadap pelanggan-pelanggan kita yang ada di ujung kota Surabaya. Otomatis, bagaimana caranya kami memperbesar produksi kami? Pada saat kami memperbesar produksi kami, ini berkorelasi terhadap naiknya angka NRW kami. Berkorelasi terhadap naiknya angka NRW kami. Semakin besar kita memproduksi air, kalau pemakaian airnya tidak bisa ditingkatkan juga, ini berdampak terhadap kenaikan angka NRW kita. Makanya ada tawaran dari Imagine H2O untuk kami dapat bekerja sama dengan Smartera. Kami ambil penawaran itu dan sampai sekarang penawaran kerjasama ini masih kami lakukan dengan mereka. Kami lanjut dari slide awal ya Bapak Ibu ya. Jadi kerjasama ini tidak hanya dikerjakan oleh Smartera. Smartera tidak hanya memberikan angka-angka atau memberikan hasil analisa kepada kita sehingga kita hanya menerima data saja, menerima hasil analisanya dan kita mencari bocorannya di mana, kita mencari permasalahan pelanggannya di mana. Tidak. Jadi Smartera juga membantu kita untuk mengupgrade, untuk menambah kemampuan dan pengetahuan dari staf-staf di PDM Surabaya. Jadi Smartera ini membantu kita untuk capacity building Bapak Ibu, supaya kami di PDM Surya Sembada ini bisa secara mandiri menggunakan aplikasi yang mereka berikan kepada kita. Ada dua aplikasi, ada satu aplikasi Smartera, di situ yang dianalisa ada dua, di Meter City dan Net City. Kalau Meter City ini tujuannya adalah mencari kesalahan-kesalahan atau problem-problem yang ada di meter pelanggan kita. Setelah itu kita juga memetakan pelanggan dari sisi pemakaiannya, jumlah penghuninya dan seterusnya. Kita juga mencari potensi pencurian air. Jadi dari aplikasi ini nanti kita juga bisa mencari potensi pencurian air yang dilakukan oleh pelanggan. Kita juga bisa mendapatkan potensi tutupan dinas. Tutupan dinas ini adalah biasanya kalau rumah-rumah kosong ya tidak dipakai, pemakaiannya adalah 0 terus berturut-turut. Ini kalau di PDM lain nggak tahu. Kalau di aplikasi ini disarankan ada untuk tutupan dinas, tapi kan ini juga tergantung dari masing-masing PDAM. Kalau di Surabaya, kami tidak melaksanakan tutupan dinas karena pelanggan dengan konsumen pemakaian kosong itu kan juga masih bisa memberikan pendapatan buat PDAM ya sebenarnya Bapak Ibu dengan adanya Mincas ya. Jadi ini masih kita manfaatkan untuk mendapatkan pendapatan dari konsumen pemakaian yang kosong. Jadi kita tidak melaksanakan tutupan dinas di Surabaya. Selama pelanggan itu setiap bulannya masih melaksanakan pembayaran. Tapi di aplikasi ini kita bisa mendapatkan potensi tutupan dinas sebenarnya. Mana-mana pelanggan-pelanggan yang bisa untuk dilakukan tutupan dinas. Kegiatannya, kita melakukan analisa pada software Smartera. Apa saja datanya nanti kami jelaskan di slide selanjutnya. Setelah kita mendapatkan hasil dari analisanya, teman-teman lapangan kita akan melakukan door-to-door
ke pelanggan-pelanggan yang diindikasikan meternya bermasalah. Baik itu yang abnormal high atau pemakaian yang sangat tinggi, tiba-tiba sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata bulanan sebelumnya, dia tiba-tiba terjadi lonjakan yang tinggi, atau abnormal low. Abnormal low itu tiba-tiba dia secara kontinu pemakaian airnya tiba-tiba kok berkurang secara drastis. Atau tadi yang ketiga juga tutupan dinas. Kita bisa melakukan door to door ini, kita bisa masuk ke rumah pelanggan, kita bisa interview ke pelanggan, kenapa kok terjadi abnormal high, kenapa kok terjadi abnormal low. Kita bisa ketahui dari interview dengan pelanggan. Dan kita juga bisa mengecek sendiri terhadap kondisi meter mereka. Pada saat kita sudah mendapatkan hasil dari aplikasinya, analisa dari aplikasinya, kita bisa datang ke pelanggan, kita bisa tahu sendiri kondisi meternya seperti apa. Yang kedua yang dia analisa adalah net city, atau ini kalau kita membahas terkait analisa terkait sistem perperitaan kita yang akan yang kita masukkan di sistem aplikasinya mereka. Ini kita butuh data-data seperti data JS kita Bapak Ibu ya, karena nanti kita lakukan di sini adalah analisa hidrolikanya. Analisa hidrolikanya kalau PDAM biasanya menggunakan EPANET atau WaterGem, kalau Surabaya secara mandiri menggunakan WaterGem, tapi di sini kita nanti menggunakan analisa hidrolikanya menggunakan aplikasinya milik Smatera. Semuanya aplikasi digunakan adalah aplikasi milik Smatera. Setelah nanti kita mendapatkan kira-kira titik-titik mana, segmen-segmen pipa mana yang ada indikasi bocor, baru kita nanti teman-teman lapangan kita turun ke lapangan sama. Jadi meter city dan net city itu tetap butuh survei di lapangan. Kalau tadi meter city memastikan kondisi meternya seperti apa, kalau di net city memastikan kondisi pipa yang diindikasikan ada kebocoran di segmen pipa itu, apakah benar ada kebocoran? Kalau memang ada kebocoran, di titik mana di segmen pipa itu dia terdapat titik kebocorannya. Kita nanti melakukan tracing kebocoran, kita bisa menggunakan leak sound detector atau water collector. Saat ini kami kerjasama dengan Smatera itu, Smatera membantu alat ke kita. Mereka juga menggunakan alatnya mereka sendiri, kami juga menggunakan alat kami. Jadi kita bisa join. Kita bisa menggunakan alat Smatera, kami juga bisa menggunakan alat dari PDAM Surya Sembada sendiri. Objek kerjasamanya saat ini yang sudah kami lakukan ada di DMA Surabaya yang ada di Bapatan Mukti, dan ke depan proyek ini masih terus berlanjut. Kami juga akan menganalisa di sistem NRW kita penurunan NRW kita di DMA yang baru, yaitu DMA Pondok Maritim. Ini data-data yang dibutuhkan untuk analisa di aplikasi Smatera. Untuk yang net city, kita lebih banyak membutuhkan data-data di sistem GIS kita Bapak Ibu. Terutama data pipa. Data pipa, ada panjang pipa, jenis atau material pipanya, sama diameter pipanya. Dibutuhkan juga junction-junction. Titik-titik junctionnya ada di posisi mana, elevasinya berapa, titik koneksinya di titik koordinat mana. Itu sangat kita perlukan. Makanya kita di sini berharap teman-teman PDAM lebih peduli data. Karena dengan data yang baik itu nanti akan bisa kita analisa sehingga kita bisa gunakan untuk kepentingan kita untuk mencari titik kebocorannya. Data SR pelanggan juga kita butuhkan, data pemakaian, data koordinat SR-nya, sama kita ukur Bapak Ibu flow-nya di inlet DMA kita. Jadi air masuk di DMA kita itu berapa flow-nya, berapa liter per second-nya. Supaya kita bisa mengetahui air yang masuk ini berapa sebenarnya, suplainya berapa. Nanti kita bandingkan di aplikasi kita, nanti hasilnya akan keluar. Pressure juga gitu, pressure di inlet kita, di inlet DNA kita juga harus kita ukur. Sama pressure di titik-titik yang kita tentukan nanti di wilayah DMA yang kita ukur. Terutama di critical point yang selama ini di DMA itu kesulitan untuk mendapatkan pressure gitu ya. Itu juga nanti kita ukur gitu Bapak Ibu. Kita ukur semuanya dan kita masukkan data-datanya ini ke sistem aplikasinya milik Smatera. Untuk Meter City yang kita butuhkan adalah data-data di billing kita. Ini pasti semua PDAM punya. Kalau JHS tadi yang Net City belum tentu semua PDAM punya. Tapi untuk Meter City kemungkinan besar semua PDAM punya. Cuman yang kita butuhkan akurat tidak yang data yang kita masukkan. Karena ini berpengaruh terhadap hasilnya nanti. Kami jelaskan di akhir nanti. Data-data yang dibutuhkan adalah nomor pelanggan, yang kedua adalah nama pelanggannya, kode tarif, stand awal ini stand bacaan awal di bulan lalu,
stand akhir ini bacaan yang di bulan terakhir, pemakaian real. Pemakaian real ini adalah pemakaian yang sesuai dengan catat meter. Yang dilakukan benar-benar sesuai dengan teman-teman catat meter, catat berapa. Kalau pemakaian rekening, ini kan bisa jadi berbeda dengan pemakaian real. Bisa jadi pemakaian rekening ini ada penambahan-penambahan. Seperti tadi kalau pemakaian di bawah 10 meter kubik, itu di PDAM kan di rekeningnya dituliskan 10 meter kubik ya. Meskipun pemakaian 0, pemakaiannya 2 meter kubik, pemakaiannya 5 meter kubik, 2 meter kubik, dia akan dituliskan 10 meter kubik. Makanya yang dibutuhkan dua, pemakaian real sama pemakaian pelanggan yang pemakaian rekening. Sama data asli catat meter, Bapak Ibu. Jadi gini, data asli catat meter ini benar-benar data yang dari, kalau kami di Surabaya semua sudah digitalisasi Bapak Ibu ya, catat meternya tidak manual. Jadi datanya itu data yang benar-benar dari aplikasi catat meternya. Untuk pelanggan A, setan awalnya bulan lalu berapa, setan akhirnya bulan ini berapa. Itu benar-benar asli dari aplikasi catat meternya. Atau kalau Bapak Ibu masih menggunakan manual, ya buku catat meternya itu yang dimasukkan nanti secara manual. Setan awal dari catat meternya itu yang dimasukkan. Itu data-data yang dibutuhkan untuk analisa di NetCity maupun analisa di MeterCity. Ini kami memasukkan NetCity dan MeterCity, Bapak Ibu. Nanti kita punya data JS, kita masukkan data JS kita. Ini yang kiri itu gambar di NetCity, yang di kanan itu untuk data yang di analisa di MeterCity. Ini hasil running kami di NetCity untuk mencari kebocoran pipa. Jadi ini NRW itu kan dibagi dua Bapak Ibu ya, kehilangan air secara fisik dan kehilangan air secara komersial. Untuk yang fisik kita menggunakan NetCity untuk mencari kebocoran, untuk yang komersial terhadap meter pelanggan kita dibantu dengan analisa di MeterCity. Untuk yang NetCity ini dibagi dalam tiga hasilnya nanti di aplikasi kita, di hasil analisa hidrolikanya dibagi dalam tiga kategori warna. Untuk warna merah itu high. Untuk potensi tinggi terjadi kebocoran. Jadi Bapak Ibu lihat gambar di sebelah kanan itu di peta itu kan ada gambar garis segmen pipa yang warnanya merah. Warna merah itu indikasi di segmen pipa itu ada kemungkinan ada kebocoran di situ. Untuk yang medium, yang warna kuning, itu potensi sedang. Biasanya ini masih kita abaikan. Yang low, potensi rendah, yang warna biru, ini kita abaikan. Itu berarti kemungkinan di segmen pipa itu tidak ada indikasi kebocoran. Setelah kita ketahui level potensi dari kebocorannya, tim lapangan dari PDAM melakukan tracing secara manual ke segmen pipa yang dicurigai. Kita gunakan alat-alat yang bisa kita gunakan ya. Kalau sampai Sematera kebetulan lagi datang ke kami, kayak minggu lalu mereka datang ke kami juga dibantu menggunakan alat Sematera. Water correlator atau sound device, kami juga punya yang sound device. Sematera juga punya sound device, kami gunakan sama-sama. Baru kita cari di segmen itu apakah ada titik bocornya tidak. Ini yang di NetCity, di sistem perpipaan. Jadi kita tidak langsung turun ke lapangan Bapak Ibu. Semua data diolah di aplikasi, baru aplikasinya memberikan indikasi high, medium atau low. Kalau yang high kita baru turun ke lapangan. Kita cek di lapangan apakah benar-benar di segmen pipa yang high itu tadi terjadi kebocoran pipa tidak. Ada kebocoran pipa tidak. Seperti potensi yang ditunjukkan di hasil analisanya. Ini untuk hasil yang NetCity. NetCity kalau Bapak Ibu bisa lihat di situ ada gambar sebelah kiri ya, ada modulnya, ada abnormal low itu bisa diabaikan ya. Bukan diabaikan ya. Itu suruh kita survei di situ. Di pelanggan itu ada sesuatu berarti, ada pemakaian yang sangat rendah di sana. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama abnormal high, memiliki pemakaian tinggi melebihi rata-rata yang selama ini dipakai oleh pelanggan tersebut. Ini kita survei Bapak Ibu. Sebenarnya ini menguntungkan PDAM Surabaya sebenarnya. Kenapa? Pemakaian tinggi kan menambah pendapatan kita ya.
meter kubik yang lebih tinggi itu PDM sebenarnya lebih senang sebenarnya karena pelanggan itu eh, menggunakan air kita dan itu potensi pendapat kita juga tambah dari pemakaian tinggi pelanggan. Cuman kami juga memberikan servis kepada pelanggan. Apakah benar-benar pemakaiannya mereka ini tinggi? Apakah nanti ada kebocoran? Ada kebocoran tidak? Justru yang kami berikan pelayanan itu kalau memang ternyata di dalam pipa pelanggan itu ada kebocoran. Kan kasihan Bapak Ibu. Selama ini mereka menggunakan membayar airnya dengan pemakaian yang tinggi, tapi sebenarnya mereka kebutuhannya tidak seperti itu. Tapi karena ada kebocoran di internal perpipaan dalam rumah mereka, mereka akhirnya membayar tinggi. Ini kami beritahukan ke mereka. Tapi yang menguntungkan PDAM adalah yang up nomor low. Up nomor low ini kita datang ke masing-masing pelanggan. Kenapa? Tiba-tiba kok pemakaian pelanggan ini kok tiba-tiba cenderung turun gitu loh. Jadi seperti yang gambar di samping kanan, itu pemakaian pelanggannya rata-rata di 50 meter kubik, tiba-tiba kok langsung turun, drop dia. Ada sesuatu di situ. Ini kan juga, nah kita indikasikan di sini Bapak Ibu. Pertama, meternya bisa jadi rusak. Yang kedua, bisa jadi juga ada pencurian air di situ. Atau kondisi apapun di situ. Ini harus kita lihat. Kita harus selidiki karena ini kerugian bagi PDAM sebenarnya. Yang selama ini pelanggan itu pemakaiannya cukup Loss sesuai for dengan kebutuhannya, for tiba-tiba kok PDAM. pemakaiannya rendah. Atau potensial Or untuk another potential is disconnect. Jadi the pemakaiannya possibility tidak is ada atau cenderung nol. Jadi disconnect. seperti yang tadi, ini Uh, For those tergantung who dari do not masing-masing consume PDAM-nya. at Apakah all for mereka months, langsung memberikan there's a possibility to disconnect, but that depends on the memutus the salurannya atau policy of each tetap PDM. mempertahankan. Do you really want Ini to connect them or tergantung dari just maintain them kebijakan as PDAM long as masing-masing. they pay the minimum Jadi di sini Bapak Ibu, kita subscription tidak of survei ke water? seluruh pelanggan. So Kita the lihat note dulu here is that you don't go to hasilnya, each hasil and every anomali customer. yang You look at the dihasilkan dari anomaly running first. That is Metricity the ini. result of the Baru running of di bulan mana yang Metricity. terjadi anomali, Then after that, kita only kunjungi for rumahnya, customer that kita is cek an meter anomaly, airnya, you go to kalau their bisa houses, kita you wawancara check their atau reading, interview dengan and you pelanggannya do interview supaya with kita the bisa customer mendapatkan hasil yang so that lebih you akurat. would have a more accurate result. Ini alat-alat yang digunakan tracing ya. These are the Kita device that kemarin is pakai used alatnya for tracing, and dari teman-teman Smatera, mereka menggunakan we Gutterman. we are helped Video by ini the sebenarnya untuk device alat from korelator, tapi kemarin Smatera, memang minggu lalu and teman-teman Smatera ke Surabaya, kami masih belum bisa Smatera menggunakan went alat to video Surabaya ini last week, but we haven't karena unable to use informasinya the video yet video di because UK lagi mengupgrade sistemnya video in sehingga UK is still upgrading their system, aksesnya masih allowing belum in bisa the digunakan access to minggu Indonesia. lalu So masih we're belum bisa still kita waiting. gunakan. So Tapi last week we were ke unable depan to use insya it, Allah but ini in the bisa kita future, gunakan pada saat if Smatera insya kunjungan Allah, lagi ke then BDM Surabaya we Surabaya. will be able to Ini use it teman-teman when Smatera, Bu, seperti Smatera gambar come kanan again tadi. to Jadi mereka Surabaya. membantu kita So, untuk ladies mencari and titik-titik gentlemen, bocornya di mana. this Di is where we segmen try pipa to yang find Y leaks tadi, in yang merah. segment that is red or high Di or suspicious. dokumentasi kami dengan These mereka, are jadi the itu hanya documentation that pekerjaan we have. lapangan. Mereka This juga is not membantu kita just menggunakan field work. bagaimana They also help menggunakan us to use aplikasi atau softwarenya, apps software or their Smatera ini supaya software kita bisa so that melaksanakan we are sendiri, Bapak able Ibu. to do it by Jadi kalau ourselves memang di awal independently. dulu, pertama yang So in the melakukan beginning, in adalah the past, teman-teman Smatera. the one who do it Tapi is setelahnya, Smartera. setelah kunjungan It started mereka with ke datang Smartera, kemari, mereka but juga after their mengajarkan kepada visit staff-staff along the kami way, they also bagaimana teach menggunakan on site aplikasi to our Smatera staff ini how to untuk use this menganalisa app Net City to be maupun able to menganalisa analyze Meter Net City. City and Meter City. Baru setelah itu mereka juga And mendampingi only kita after that, untuk mencari then atau after survei, that, they mencari help us kebocoran to di survey segmen to pipa find dan leak juga in the untuk pipe membantu segment, kita, mereka and juga also membantu to kita help dalam us survei ke pelanggan to mencari meter-meter yang do bermasalah. survey to the customer to find the faulty meters. Ini And lokasi yang kita these are the lakukan location, untuk the mulai location proyeknya di we DMA do Babatan the Mukti. project in Ada DMA Babatan 1.358 Mukti. sambungan There pendek di are situ. Panjang there are pipa num di DMA Babatan Mukti adalah these are the number of 20.702 connection, the meter. length of the pipe, Analisis yang dikerjakan and Meter City dan Net City. the Ke analysis depan, that we do kalau is Meter City and Babatan Net Mukti ini City. sebenarnya In datanya the sudah future, kami serahkan Babatan ke Mukti mereka sejak actually bulan data has November. been given to them since November to Baru setelah Smatera. bulan Februari mereka datang lagi ke Surabaya. In February, they came Mereka to mengajarkan Surabaya, pertama kali bagaimana and menggunakan that's the first time we cara-cara learned how menggunakan to use menganalisa di to aplikasi analyze in the Smatera apps ini. for Plus kunjungan Smatera, lapangan untuk mengecek pada saat and itu plus a mencari field kebocoran di visit to find wilayah leak Babatan Mukti. in Untuk Babatan yang Pondok Mukti Maritim, area. ini ke depan For akan kami lakukan Pondok juga Maritim, the sama next seperti Babatan DMA, Mukti.
The same with Pondok Babatan Maritim ini Mukti. insya Allah akan kami mulai Pondok lakukan Maritim, dengan we will teman-teman start Sematera mulai bulan with Mei tahun Matera 2026 ini. in May 2026. Ini And dari sini Bapak Ibu, ini hasilnya Bapak Ibu. from this, Dari these sini are the results, ladies and gentlemen. bagaimana So kematangan data, this akurasi this data yang shows that dimiliki PDAM itu accuracy of memberikan data, pengaruh terhadap maturity of hasil data, analisa. accuracy of data of Tahap 1 PDM running test will di impact Babatan the Mukti. Tahap analysis. 1 itu On untuk the meter first city ya, run in Babatan Mukti for itu meter city, dari hasil analisa yang from diberikan the oleh result mereka, of the ada analysis, indikasi there is an terdapat indication permasalahan that there is a 24 problem meter pelanggan. of 24 Setelah meters kita of survei, consumer. Once we yang survey, terdapat those benar-benar that terjadi permasalahan has terhadap meter pelanggan hanya 2 waktu itu. problem is only 2 at that time. Ini kita analisa dengan teman-teman We try to analyze Sematera. along with the Kenapa? Smatera Ternyata team, memang and turn out setiap that hasil dari every analisa result itu of analysis dipengaruhi oleh is kematangan very dari dependent datanya, by the dari accuracy akurasi of the dari datanya. data or input Semakin data banyak or the permasalahan di maturity data of the kita, input data. The akan more semakin problem in our nilai input akurasinya akan data semakin rendah. and the accuracy will be lower. Jadi Naturally, ini the output. tergantung dari kita Bapak Ibu So ya, this tergantung dari also kita depend on us di in PDM-nya sendiri PDAM sebenarnya. offices Bagaimana actually. kita bisa How menyajikan we are data yang lebih able to bagus. provide data Semakin that banyak is better. taksasi di meter The pelanggan more kita, problem, catatan meter, atau semakin the more banyak the more meter kita yang tidak kita catat dengan benar, the meter that we do not note it nilai clearly or akurasinya akan semakin correctly, tidak baik. then Dan accuracy itu akan will berpengaruh become terhadap slower, and that hasil will dari impact the analisanya. output of the analysis. Dan ini kemarin juga And analisa pada saat bulan this Februari is the tahap 1 analysis itu in February, kami berikan data stage yang 1. diupdate ke We teman-teman provide Sematera. data. This is Namanya waktu itu at that time we do not bulan give Februari Smatera the mereka. updated Seharusnya data. data bulan Jadi Februari we itu came yang diberikan February, adalah data Januari, and data terakhir adalah Januari we should give 2026 them data of sampai January of dimulai 2026 data Februari 2025 and or sampai dengan data Januari 2026. so January to Tapi waktu itu February. kami That's tidak what memberikannya the data that we terakhirnya di should give Januari them. But we 2026. didn't. We gave Datanya them data jauh that dekat is belakang older, bulannya. which is Jadi in the last year data ini or tertinggal the berapa end of bulan? last year. Yang So dianalisa or oleh November Smatera kami itu 2025. data yang So tertinggal the data was sekian late. bulan So sebelum bulan Smatera Februari. had to Jadi analyze with hasilnya data that is older. So the kurang result akurat. of the analysis becomes Di less kemarin accuracy. di And pada saat mereka yesterday, datang lagi when di they minggu came lalu, in di bulan last week April, akhir actually, April itu in April, kami analisa terbaru, kami menggunakan analisa terbaru. Ini we tim do kami sendiri analysis. melakukan analisa, teman-teman PDM This is Surabaya analyzed by dan kami our sudah own dilatih team oleh teman-teman because we Sematera. have been trained by Kami Smatera. We do the menganalisa analysis ourselves. di Meter And City itu ada we analyze in 18 Meter City, there is indikasi. 18 Setelah indication. kita survei And bersama-sama, after we survey, ada 7 yang benar-benar dari there are 18 itu 7 terjadi from kerusakan 18 that has a atau broken or permasalahan di meter faulty kita. Jadi meter. akurasi naik Bapak Ibu. Di So the tahap accuracy pertama itu becomes hanya higher than. 8,3 meter, So 8,3%. Di tahap kedua in the akurasinya naik second stage menjadi of the pilot, the accuracy 38,8%. rise. Jadi ini data yang kita berikan data update. So Kalau kemarin this is when di we bulan give them April the most itu yang kita updated berikan data. datanya Well, mulai data you can see the comparison April when we give them 2025 updated data sampai dengan and data when we give bulan them Maret older data or 2026. non-updated data. Jadi The, datanya update, the tidak differences in the tertinggal result of the datanya. accuracy. Hasilnya lebih bagus. The Tapi result kenapa becomes masih better, masih but 38%, but belum 100% atau belum it's berapa not persen ya, masih tinggi ya. 100%. Ini Still kami is high. sinyalir dari It's possible that ini dari this akurasi is data from pencatatan meter kami. Karena how setelah kami lihat whether ternyata the data yang ada so di if aplikasi pencatat meter it's another itu aspect is that how masih accurate ada is the reading perbedaan team in the field. dengan data pemakaian real We still kami. have problem of that because Jadi the masih real ada usage miss and di the PDM one that is Sumbada read by Surabaya the itu dalam staff memberikan data. on the field is still unmatched. Jadi That's also datanya reduce the masih accuracy. boleh dikatakan bukan So data we can yang say 100% that the akurat. data that we give to Dan ini ternyata Smatera memang is not bermasalah. 100% accurate, Tapi and kalau also it datanya impacts the analysis. kalau datanya lebih akurat, kami yakini But insya if you Allah have ini the akan better lebih accuracy, lebih then baik. the better Makanya analysis ke depan result. Smatera juga So in the membantu future, kami bagaimana Smatera is also mematangkan assisting atau us mengakurasi data how yang ada to di make billing sure system that kami. data becomes more Smatera akan accurate in membantu the billing kami, system. PDM Surabaya, bagaimana data-data itu bisa lebih akurat pembacaannya dan bagaimana cara
mengakuratkan dari data itu. Nanti Including kami how, dibantu oleh so Smatera. we are next will be Ini assisted on the data accuracy ECP of sebelah kanan collecting the data. So itu next, dari the 96 right side is net city indikasi from 96 bocor di segmen indication of pipa. leak Ternyata yang kami in temukan pipe masih 4. segment. We only find Ini 4 sekali at the lagi time. juga terkait Again, kematangan this is data related to GIS the kami. the Kemarin kami level of juga accuracy dengan of our teman-teman GIS data, PDM data. GIS kami, teman-teman yang With the bagian GIS team, kami ada di pengendalian proses Bapak Ibu di situ yang dia menghandle mereka we itu have a yang team menghandle that handles upgrade GIS upgrade kami. of Memang our GIS. GIS kami masih belum 100% akurat. It is Bahkan true that our 80% pun GIS masih belum at akurat. Surabaya GIS is Surabaya. 80% not GIS yet Surabaya memang accurate. sudah lengkap, hampir Sorry, still 20% 95% data remaining that pipa needs sudah to be masuk GIS corrected. kami. Aksesorisnya juga hampir masuk semuanya, tetapi masih di lapangan itu On masih field, ada pipa-pipa yang we mungkin still masih see belum bisa pipe kita temukan that di has sistem not been GIS kami. found Kita masukkan in GIS our kami. Atau GIS ada system or not valve-valve been yang recorded masih in belum the bisa kita masukkan our GIS, posisinya dan tempatnya including atau valve. valve-nya di sistem GIS kami. We cannot, Jadi akurasi we sistem haven't GIS input it kami in the juga masih belum GIS, and akurat sebenarnya. also so the Dan accuracy ini of the berpengaruh. GIS still needs Ini to berpengaruh be terhadap improved. And this hasil has an analisa. impact to the result of Ke analysis. depan, In the future, ini juga kami bahas dengan this teman-teman is di Smatera. we are discussing Smatera also juga this with menjanjikan kepada Smatera. kami They bagaimana promised to caranya us how mengupgrade to atau do upgrade, memberikan angka akurasi yang how to tepat lebih provide bagus lagi di a better data accuracy GIS kami. in Supaya our GIS saat kami data, running so dengan that menggunakan when we aplikasi do Smatera, running with data-data application ini bisa Smatera, memberikan this hasil data yang can lebih baik provide dari data data that is sebelumnya. better, analysis that is better than previous Ini yang ke period. depan akan kami lakukan lagi dengan Smatera. This Yang pertama what adalah we're going mulai to do with melakukan uji Smatera. DMA We're going di to Pondok start to work Maritim, on tetap the new melanjutkan yang di DMI in Babatan Mukti Pondok dengan metode yang sama Maritime. yang dianalisa Babatan adalah Mukti method city Pasem is density. still going to Yang continue. kedua, Smatera The akan method is menggunakan video. the Tadi kan same, and untuk then cari we'll use kebocorannya masih belum Fido menggunakan to video ya, find karena the minggu leak. lalu video We masih sedang this is upgrading new. sehingga We haven't aksesnya tried kami this. belum bisa mendapatkan. Tapi ke depan, insya We're waiting for the Allah dengan access for menggunakan video Indonesia. ini, dengan menggunakan video korelator ini, And kami harapkan with Fido segmen-segmen Colarator pipa yang and the pipe diindikasikan segment bocor itu lebih mudah untuk that mencari has titik bocornya Bapak indication Ibu. Kalau with kemarin tracingnya itu suspicious, it's pertama easier to kami lakukan find. dengan manual, In the yang past, kedua kami tracing is menggunakan done alat Garmin manually, itu yang and menggunakan apa ya, yang kalau kita bilang kaki gajah ya, itu kita jalan, kita tracing, we have itu another sangat device tidak that efektif Bapak Ibu, akan membutuhkan waktu yang lama we soalnya. have to do Tidak tracing that akan takes a membutuhkan waktu yang long lama, time, kami not juga effective, menggunakan alat kami, itu juga and ternyata kurang efektif. Nah, makanya nanti our kami device juga is not menggunakan effective at video that ini, alat time. korelatornya So sangat we kecil hope sekali that Bapak Ibu. Fido is very small, Jadi insya Allah very bisa small kita device. gunakan pada saat nanti Hopefully mereka we datang can lagi, dan use it semoga ini when bisa they lebih, came again lebih here, memberikan hasil and yang lebih akurat untuk it mencari can give titik-titik more bocor accurate yang di segmen pipa location to diindikasikan find the leaks high in pipe high segment potensial di that sini. is high Yang potential ketiga, loss. terkait penurunan NRW di DMA Babatan Mukti, And nanti next akan is about ditargetkan sekarang NRW saat reduction ini in Babatan NRW Mukti. di Babatan At Mukti the itu moment, 20,33. NRW is Diharapkan nanti turun 20, lagi and we hope 3 that sampai 5% we di can bawahnya. reduce it Jadi 3 to kalau 5% bisa kita below it, maksimalkan bisa and we want 15%. to Kita dengan hopefully Smatera we want to reach menargetkan 15% Babatan later Mukti on. NRW-nya nanti jadi Babatan Mukti 15%. to have Dari yang sekarang 15% 20,23%. of water loss. Right Dan now still ini it's seperti yang about tadi 20. kami bilang And, bahwa Smatera and akan right membantu now, kami Smatera untuk also will help us to memberikan provide edukasi kepada kami atau memberikan training kepada education or kami to provide training bagaimana on supaya data how billing itu lebih to make akurat. sure that billing data Bagaimana is data more di GIS accurate. itu lebih akurat. How to make Apa sure saja that yang harus kami GIS lakukan, data nanti is kami more akan dibantu accurate. teman-teman What we Smatera need to do, and supaya so nanti to push dengan our data yang data lebih is akurat assisted itu also memberikan by hasil yang lebih baik. Smatera. More accurate Ini data can sedikit provide more good, better menjadi result. pengingat bagi kita This semua is a di reminder PDM di for all of Indonesia, us terlebih di in Indonesia PDM, Bapak Ibu ya. especially in Kami yang di Indonesia. Surabaya yang sudah We serba in digital saja, Surabaya, akurasinya masih belum baik. we are digital, but we still do not have good Kami harapkan accuracy. PDM-PDM So this is lainnya the learning, right? We hope itu that other bisa PDM care as terhadap well data. Karena ternyata care data more itu about sangat the data berpengaruh as well. terhadap Because kita. turn out data Data is itu tidak hanya everything. kita gunakan Data is sebagai not billing just system being saja, used for billing sebagai system only. metode Data is not just to penagihan saja kepada pelanggan, tidak. request payment Data from itu ternyata customer. bisa kita olah Data is actually can untuk be bisa utilized. menemukan We mana can pipa yang utilize to find bocor, which pipe mana that is meter-meter pelanggan leaking, yang which bermasalah. meter Data that is itu sangat penting problematic. di sini. Data is very Kami important. harapkan semuanya, We hope termasuk kami that dari all,
all, including us ourselves in Surabaya, we want to care more about our data.
Karena data itu ternyata value because yang sangat data luar biasa besarnya. has an Dari immense data yang value. akurat, kita akan From data mendapatkan that is hasil yang lebih accurate, baik. we're going to get Jadi data the yang better dari result data of yang akurat, analysis. kita bisa From melakukan data that analisa is sehingga accurate, kita we bisa can do meningkatkan analysis so that we are able to kualitas dari improve perusahaan kita the menjadi quality lebih of baik. our Semakin baik service. data yang kita miliki, The more semakin data that baik we have, progres the yang kita better dapatkan. the progress that we have Semakin buruk also. data yang kita The miliki, worse data that we have, kita juga semakin buruk the dalam worse menganalisa apapun. Apalagi of kalau kita our tidak memiliki capability to do datanya, analysis, itu akan especially sangat when we don't menyulitkan have kita data ke at all. depannya. That's even worse, right? Di sini kami And dibantu Smartera, we kami are ingin helped here by mengupgrade Smartera. sistem We want kami to upgrade untuk our system to pencarian be able to untuk seek penurunan kehilangan air kami, to untuk reduce menurunkan nilai water NPW loss, kami dibantu to Smartera reduce dengan mengupgrade sistem kami NRW. We menggunakan are sistemnya helped to Smartera. upgrade the system. We are Yang helped by dibutuhkan tidak hanya in upgrading sistemnya our system. Smartera. Jadi yang It's not dibutuhkan just the tidak hanya system of sistemnya yang Smartera baik. that you need, Jadi kita juga but you also membutuhkan need to have data a yang good baik. data system within Kalau yourself, sistem yang within baik dengan DAM. data yang baik, kita akan mendapatkan You hasil have yang a good baik. analysis system, Sistem you yang have a baik good data dengan data system, yang then you tidak can baik get a atau good data yang result. buruk, kita tidak A bisa good membuahkan system, hasil yang but baik. combined with a Apalagi bad dengan sistem data, yang you tidak will not baik, get a good datanya result. tidak baik. Uh, Kita tidak akan the worst mendapatkan condition is apa-apa di both situ. is not good. Bad Saya kira system, seperti bad itu data. yang bisa kami sampaikan. So Nanti that's what I bisa can di sesi convey, tanya ladies jawab and selanjutnya. gentlemen. We can move on to the Saya ucapkan Q&A sekali lagi later terima on. kasih. I would like to say thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you so much, Pak Giri and Pak Reza, for sharing about Smartera solution and how it is being piloted by PDIM Surabaya. I think Pak Reza in particular, I really appreciated your detailed walkthrough from the initial data requirements to the actions that Surabaya is actually taking right now based on the analytics from Smartera. I think what we have learned from Surabaya's experience as well is that the solution is very versatile and can be adapted to different utility needs. And it's more than just an analytics tool, it's also a tool to build your utility's own capacity. So we did want to have a segment on, we did want to have a dialogue session, but I think I'm a bit conscious of time right now. So I want to ask Perpamsi Bu Eka if we should skip the dialogue session and go straight to Q&A. Hi, Jeremy. It's okay. You can continue with the Q&A sessions. Okay, Mhm. sounds good. So yeah, I think so for the dialogue session, I now like to invite both speakers to participate in a short Q&A with us. So we'll keep this brief. I think the goal here is to go a little bit deeper into the pilot experience. So what it has taken to implement, what's been learned so far, and what this means for Surabaya moving forward. So I will guide us through a few questions for both speakers. Pa Reza, let me start with you. So a lot of benefits of Smart Terrace solution actually rely on integrating their technology into your workflows. I was wondering what about this was easy to do and what was a little bit more challenging. Baik, saya mencoba menjawab. Sebenarnya untuk running analisanya, untuk Actually, merunning for running of Smarteranya, the analysis, running of aplikasi Smartera, Smarteranya saya kira the apps of tidak Smartera sulit, Bapak Ibu. is not Ini sangat difficult, mudah. I think. It's Kami easy. di sini kalau We are for Net here City, kami for di Net sini dibantu City. oleh 2 orang We staff. are assisted Untuk by two yang staff, Meter City kami and for dibantu Meter oleh City, 2 we are orang staff assisted juga. by two staff. So each staff, Jadi two dan staff in mereka each Smartera ini kalau analysis. datang ke kita itu untuk Smartera, when they come membantu to us, apa they will namanya help untuk capacity for building untuk pelaksanaan di capacity aplikasinya. building. Itu mereka butuh biasanya 3 hari sampai 5 They hari mereka datang usually ke need Surabaya. 3 Dan to itu 5 sudah days. cukup. They come to Surabaya Sudah 3 to cukup 5 days, untuk and that is sufficient. staff-staff That is kami sufficient memahami for our bagaimana staff cara to understand how running is atau it cara to do analisa menggunakan running and aplikasi Smartera analysis ini. via application of Sekali lagi yang Smartera. jadi permasalahan Again, ladies bukan and gentlemen, the bukan dari problem is aplikasinya not sebenarnya. about the apps Kesulitan itu actually. terhadap diri kami di The internal kami difficulty sendiri, is terhadap our data-data internal kita. system, our Apakah internal data-data data in kita PDM, itu whether our sudah data cukup matang, is already sudah cukup mature akurat enough, untuk is di-running already di accurate aplikasi enough yang to mereka miliki. run it in apps that they Seperti have. tadi yang saya And sampaikan bahwa ladies and gentlemen, as semakin I baik have data mentioned, kita,
The more of the Pastinya data, the better akan memberikan data, the hasil yang lebih apps baik juga. will provide a better result. Nanti kita buktikan di tahap 1, tahap 2, We prove tahap it 2 lebih in baik. stage 1 and Karena stage kita 2. memberikan data Stage 2 yang lebih becomes update. important Kalau because tahap to 1 provide kita them with berikan more data yang update agak lama. data. In stage Kalau tahap 1, we 2 give them kami an memberikan older data yang lebih data. update dan itu memberikan pengaruh And terhadap it has a akurasinya, big impact efektivitasnya in lebih the bagus. accuracy. Cuma memang Effectivity isi data becomes kita, better. di situ But di indeed, Metascity kita, di data billing in kita, Metascity, masih banyak campur in tangan, ada data billing, taksasi di situ. we still have Ada macam-macam di the situ. Nah, itu nanti akan inaccuracy in coba kami collecting the perbaiki. data on Jadi field. sekali lagi permasalahannya That's bukan what di we want to aplikasi fix. Again, Smartera-nya. the problem is not of Kesulitannya the ada di application of internal kita Smartera. sendiri, bagaimana The cara kita problem is mematangkan data-data internally, kita, baik how data we billing make kita sure our maupun data data becomes DJIS more kita. mature. Saya kira seperti itu. That is the, yeah, Sorry. Thank you over so to much, you. Pareza. That's really helpful context, especially on the operational side. And yeah, I think thank you for your emphasis on data availability and quality. I think that was very insightful. So I think for my next question, this will be for Pa Giri from SmartTerra. So you've deployed SmartTerra solution in multiple markets. What did you need to adapt or do differently to make your solution more relevant and effective for PDIM Surabaya and other Indonesian utilities? We can be brief in your response. Thank you. Yeah. Thank you, Jermaine. I think I'll just talk about one. I mean, there were a few changes that we need to make. The most significant one is that the structure of the NRW team is very good in Indonesian utilities. They look at both real and apparent losses together. So we are mostly used to working with the leak detection teams first, and then that affects the data that we get coming through from the meter side. So this was a major shift that we saw when we came to Indonesian utilities. And then we still realized that between meter reading to consumption data, there is a gap of 1 to 2 months, depending on which utility in Indonesia. That is one area where we felt that we had to change the way we do the analysis in order to take data from different time periods and run our both hydraulic analysis and the consumption analysis. This is one major difference that we saw. We think that it is best to have similar periods and more early meter reading data. If it comes early to analysis, that would help improve the results as well. Thank you, Giri. I think that was a really insightful learning. So building on that, I have one more question for you. So for utilities that are looking to realize the full benefits of your solution across both commercial and physical losses, what would you say are the key ingredients for success? Okay, it is that the many Indonesian utilities, the ones that we have worked with, we see that the data is available, but then metering data is with the different team, and then again it's siloed. It's not really brought to analysis by the NRW team or much faster as such. So those workflows are what is missing. So we would really start there, work with utilities to see how quickly we can bring together data and use our modules to unify, improve the data. This is the one change in which is not expensive. It is simply a set of policies that and workflows that need to be thought through with the PDAMs in order to make data more available faster, and that will improve the analytics and the results. This is what we have learned, and we would want to all of the Indonesian utilities to help us and support in this regard as well. Got it. Thanks, Giri, for sharing this insight. Pa Reza, let me come back to you for a final question. Based on your experience so far with this pilot, how has this shaped the way your management team is thinking about NRW management going forward? Ya, sebenarnya kalau secara pandangan berbeda, tidak terlalu banyak
There's apa not yang much differences in tidak point terlalu banyak of perbedaan yang view signifikan seperti apa. Tapi that begini is Bapak Ibu, significant, but dari it's like this, sini ladies and gentlemen. kita itu From tidak here, berlaku we are secara reaktif. we know that we should not Kita just tidak do berlaku things secara reaktif. reactively. Banyak di So we antara are kita avoiding itu reactive. A lot of mencari, us, umpamanya kita mencari for kebocoran example, pipa. trying to find a leak Itu kita tidak in tahu di pipes. segmen pipa mana We do not know which kita pipe itu segment that di segmen pipa mana yang kemungkinan terjadi kebocoran. Yang penting we ada datang, is kita suspicious. We keliling just saja. came. Setiap malam We kita keliling secara manual. every night we Atau kita manually menggunakan alat-alat stroll kita. around with Tapi kita devices, tidak tahu apakah but we do benar di not lokasi exactly itu know whether in this location benar-benar ada potensi bocor truly tidak. there is a risk of Biasanya kita loss. reaktif secara di awal Usually saja. we do it reactively. Kita jalan, kita mencari titik We bocornya we tanpa try to find the mengetahui leak. apakah We benar-benar stroll di sana around itu without truly ada knowing potensi bocor that tidak. there is a Tapi dengan di potential of sini leak in that area. But by kita this, menggunakan data, kita analisa by using data, jadi data, kita tidak by langsung using turun ke data lapangan dulu. analysis, you Kita don't have turun to ke go lapangan directly itu to the pada field. saat You kita go directly sudah to the field mendapatkan later hasil on analisa. after you already have an analysis Apakah result, di situ terdapat potensi bocor whether atau tidak. there's a Sama potential Meter of City leak itu or juga not. gitu. Meter Di City is sini also kita the bisa same. melihat seluruh pelanggan kita. We can see all of our Kita bisa customers. melihat seluruh pelanggan kita. We can Apakah meter-meter see mereka all bermasalah whether atau their pemakaian meter is mereka problematic, bermasalah whether their atau utilization of tingkah water is laku pelanggannya problematic, yang bermasalah. or maybe the Pencurian air kan behavior tingkah of laku the pelanggan customer. bermasalah. When you talk Itu about bisa kita illegal lihat indikasinya water dari usage, that's a behavior problem. sistem yang And coba we can kita see, jalankan dengan and this Smartera. Jadi is illustrated by the secara system, sudut by the pandang analysis sebenarnya of tidak the terlalu device. banyak berbeda. So in terms of point of view, Tetapi I kami di not sini much lebih different, but mendapatkan it's insight more baru, on to cara get menganalisa more yang baru insight, dengan new way of aplikasi yang analysis, using an apps that is berbeda, different, dengan different with cara the way we metode yang work in the berbeda. past, different Saya kira methodology. seperti itu, Bu. That's how it is. Thanks so much, Pak Reza. I think it's clear to us that even though the pilot is still ongoing, that Smartera solution has already been quite effective in changing or improving the way that NRW has been managed by PDIM Surabaya. So, yeah, thank you both for your very thoughtful answers. This has been very insightful, and I'm sure our audience will agree with us. So, we now have a bit of time to go into a Q&A segment. So, we're going to open up the floor to the audience to jump in with your questions. I'll pass the time to Bu Eka to lead us through the Q&A segment. Oke, thank you, Jermaine. Saya coba baca dari kolom chat dulu ya. Ini mungkin cocok ke I'm going to Pak start Reza. with the Dari pertanyaan chat dari room. Pak Imam The Hidayat, question is from bagaimana Pak bentuk Iman Hidayat. kerjasama antara What is the PDM form Surya of Sembada collaboration dengan between Smartera? Surabaya Apa dengan PDM and bentuk Smartera? kerjasama berbasis Is it kinerja? based on Kinerja performance berhasil menurunkan NRW sekian persen of atau reducing X% of NRW, or what is the collaboration between the two of you? In what form? Ya, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Thank you for the Jadi question, gini, sir. ini So kerjasama ini this collaboration masih is belum kerjasama resmi not yang yet an official or long-term collaboration. ada perjanjian kontrak, Bapak Ibu. So we are Jadi not di in sini contract kami masih stage yet. difasilitasi We oleh are still Imagine H2O assisted by untuk facilitated menggunakan by cara Imagine baru dari H2O Smartera. Jadi to di learn sini how to hanya use to kami learn diawali the oleh new way MOU. of this new way of Kami technology, how it diawali oleh works. MOU So we use MOU. antara We use tiga MOU party between ini. Yang these pertama three Imagine party, H2O selaku NGO Imagine yang memfasilitasi. H2O as the one who Yang facilitate, kedua Imagine H2O the one that facilitate, Smartera and then sebagai number pihak 2 kontraktor is pelaksananya Smartera as the dan one who kami applies the technology, PDM Surya and Sembada we is sebagai as the one penerima who manfaatnya. recipient of Jadi the ini beneficiary. kontrak So kerjasama this di awal masih contract, berupa MOU so this is kerjasama still an MOU, untuk pilot project. for pilot Ke project. depan, In the bila ini future, bisa if lebih banyak this memberikan manfaat kepada PDM Surya we can Sembada, see more kemungkinan besar value, ini more akan benefit, kami tingkatkan we hope lagi bentuk that kerjasamanya. we Saya kira can seperti itu Bapak Ibu. Masih berupa MOU we Bapak Ibu. can Masih change nota the patterns of the collaboration kesepahaman into a berupa MOU. contract. So right now we are still at an Baik, MOU. terima kasih banyak Pak Reza atas jawabannya. Selanjutnya saya lanjut ke yang Next, raise hand, Bapak Abdurrahman Syukri. and Bapak Mungkin bisa Abdurrahman di-unmute untuk Syukri, bertanya langsung. you can unmute and you can ask directly your question.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu bertanya. Allow me to ask question. Ya, bagaimana, Pak? Bentar, Yes, please. Bu. Mengapa Smatera dinilai sebagai Why solusi Smatera is seen as the right Padahal solution saat and ini practical? saat ini kan PDAM di tempat Right saya now, masih PDAM mengandalkan cara kerja is konvensional still atau manual dalam menangani NRW. Terus yang kedua, komponen apa saja yang perlu disiapkan dari nol karena saat ini belum ada peralatan pendukung seperti sensor sistem pemantauan atau database digital. Terus yang ketiga, berapa besar perkiraan investasi yang dibutuhkan dan berapa lama periode pengembalian modalnya? Dah, itu aja, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Terima Abdurrahman. kasih, Bu. Iya. Maybe Mr. Girisaran, you want to Thank answer you. this Thank you for the question? questions. I heard three questions there. The first one Yeah. itself is that why is a Smartera solution relevant? And what I would say, our response here is that we do not set high pre-requirement for data. Rather, we start with understanding what the data the PDM already has. So we will start with that. If only meter reading is available and that is of good quality, then we can start with analyzing consumption trends and looking for faulty meters and deploy that part alone. So it is modular. The solution is modular. We can deploy one type of analysis based on the data that is already available. This is also in the case where there are sensors and flow meters that are not available. What can also be done when sensors and flow meters are not available is to deploy them for a very short term only. Even in our pilot, we have certain situations where we can deploy a pressure sensor or a pressure logger only for 3 to 5 days, collect the data, and use that data for analysis. It need not be a permanent installation. And so these discussions can happen, we can have with the utility, with the PDAM, to understand their constraints and come up with a custom solution that is cost effective. And as the PDAM starts to invest more, we can expand to provide more services. Our solution can also be done in phases. It need not be deployed at the city level. And it can be deployed at one small network area first and then can expand. So that allows for phased deployment and will align with CapEx plans that the PDAM already has. In terms of the exact investment or cost required, it depends on the existing infrastructure that is available with the PDAM. So it is a discussion that we can have with individual PDAMs to understand what they have. And over the discussion, we can also come up with the cost of CapEx investment. The operating cost usually includes a subscription cost for the software. And also, if there are field services required for data collection or for leak detection, we are open to a performance-based model where we can engage with the utility and deliver on NRW reduction as a performance outcome. Okay, thank you, Mr. Giriharan, for the answer. Semoga menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya Ibu Mega Suryaningsih, mungkin bisa di-unmute Ibu. Ibu Mega Suryaningsih, silakan di-unmute. Baik, kita coba ke Bapak Helmizar. Baik, Ibu, silakan Ibu. Ya, sudah? Ya, silakan Ibu. Oke. Apa yang mau ditanyakan, Bu? Terima kasih kesempatannya. Saya Mega Suryaningsih dari PDAM Gresik.
Untuk Pak Azwar Anas, PDAM Surabaya. Yang pertama tadi kan keakuratan data itu sangat penting ya Pak di sini nih. Sebentar. Lalu bagaimana caranya untuk mengakomodasi data jaringan yang sudah sangat lama, di atas 20 tahun, bagaimana kita menyajikan akurasi data itu, Pak? Karena yang tadi disinggung juga, tingkat akurasi data kan berpengaruh terhadap hasil analisis, begitu ya. Nah, yang kedua, untuk Net City, itu apakah aksesoris seperti TY, flange, reducer, dan lain sebagainya itu juga penting dan juga digunakan untuk input data di Net City ini, karena mungkin itu juga berpengaruh pada panjang jaringan ya, meskipun hanya sekian sentimeter atau meter, itu mungkin bisa menambah panjang jaringan gitu. Apakah itu juga matters untuk data itu, aksesorisnya. Kemudian juga untuk data junction, ini dalam satu SHP jaringan itu juga atau SHP tersendiri seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mega. Baik, silakan Pak Reza mungkin bisa dijawab, Pak. Ya, terima kasih Bu. Saya coba menjawabnya ya Bu. Untuk updating data di JS kita Bapak Ibu, kami di Surabaya itu yang jelas kami buka semua data-data gambar lama Bapak Ibu. Gambar-gambar yang lama itu kami masukkan ke JS kita. Setelah itu kami undang teman-teman yang paham di lapangan untuk mereview dari data-data gambar lama tersebut Bapak Ibu. Dan itu untuk memastikan bahwa akurasinya untuk menambah nilai akurasinya, kami juga bandingkan dengan analisa hidrolika. Kami bandingkan dengan analisa hidrolika. Kami kebetulan juga punya sensor di hampir seluruh wilayah Surabaya ini. Kami ada sensor pressure, Ibu. Jadi kami bandingkan antara sensor pressure yang ada di lapangan dengan hasil analisa hidrolika yang kami lakukan. Kami bandingkan ada perbedaan di mana, itu nanti ada teman-teman di JHS kami yang mencoba melakukan pendekatan lebih baik lagi. Jadi kalau kami di bagian NRW, kami memang tidak melaksanakan itu, Ibu. Kami di NRW ini kami hanya memanfaatkan apa yang ada di GIS-nya. Tapi untuk update di data GIS-nya itu ada bagian tersendiri dan mereka melakukannya dengan cara seperti itu. Mereka membandingkan antara nilai di lapangan dengan nilai yang ada di analisa hidrolika. Kebetulan kalau kami menggunakan WaterJam analisa hidrolikanya. Untuk Net City, untuk pertanyaan kedua yang Net City, semua data yang ada di perpipaan kita itu berpengaruh Bapak Ibu. Baik elevasinya maupun titik koordinatnya itu berpengaruh. Sambungan, aksesoris lain, apapun aksesoris di situ yang ada di perpipaan itu berpengaruh terhadap analisa di Net City-nya. Mungkin nanti kalau Net City ya secara detail bisa yang jelaskan bisa Pak Giri ya. Yang bisa lebih menjelaskan, tapi sebenarnya seluruh data-data yang ada di lapangan kita itu seharusnya masuk di JS kita dan itu juga berpengaruh terhadap analisa yang ada di aplikasi Smartera. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Yeah. If I may, I would like to add to the response. So as Pak Reza has said, it is very true that improving the data quality is something that Smartera's modules will help with. So there is an automated way to take in available GIS data, and to look for issues in the GIS data, and look at the hydraulic analysis outcome also to see if there is any GIS data related issues. In fact, in one of the
pilots that we have done, we found some interconnections to be incorrect in the GIS data based on the module run that we did. So if there are alignment issues of the pipe segments, or if some pipe segment interconnections or junctions are unknown, we can use these modules to identify where there are suspect mistakes in GIS data, and we can improve it over time. So this is possible with the Smartera solution. And we have those data processing modules which help improve the GIS data that is available. That is a one-time effort to improve the data, and then we can reuse the correct data for every NRW analysis run. I hope that clarifies. Please feel free to ask any additional questions that you may. Oke, thank you Pak Giri di share, dan thank you terima kasih Pak Reza untuk jawabannya. Baik, selanjutnya dari yang resen terakhir dengan Bapak Helmizar. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Bu Eka? Ya, silakan Bapak, sudah terdengar Bapak. Baik, mungkin saya ingin tanyakan ke Pak Giri. Good afternoon, Mr. Giri. Good afternoon, thank you. Okay, first of all, I'm from PDAM in Aceh Utara. Actually, I have a few questions to you. Actually, is it okay if I ask it in English, or should I ask it in Indonesia? Totally fine. Please go ahead, Pak. Thank you. Okay, thank you, Mr. Giri. First of all, I would like to tell about my company, my PDAM, where I am working right now. We have a very, very big problem here, actually, about this NRW problem, which we have a lot of losses in our distribution system. The losses is more than half. It's a nightmare for us. We are right now is working on how to solve this problem, and I hope this meeting, this Zoom, will give me a little bit a way to solve it. That's our main problem. We have NRW more than half. It's a nightmare. What my question is, first, I would like to ask, based on your explanation, I would like to ask about the data collection system for the district meter area, DMA. Should we or should us install a permanent water meter reader in one place, in one location, to get those data for the DMA? That's first question. The second question is about how to collect data for the leakage detection. I mean, the device. Should we install a device, or should us get a device to collect those data for the leak detection? And the third is about the data for customer consumption, how to get those data, or can we use our historical data from our database, or maybe you can explain it to us, you can help us. Yes. And for all of those, how much that gonna cost us, how much it costs. And finally,
the last question is it possible for the Imagine H2O and for the SmartTera in the future, maybe one day in the future, to come to visit our company or PDIM in Aceh and to help us to solve our problem, because this is a nightmare for us and RW is more than 50%. It's a nightmare. Thank you, Mr. Giri. Thank you so much. Thank you, Pa. I think there are 4 questions. The 4th one about the pilot or the visit itself, I'll request Imagine H2O to step in to quickly answer. But for the first 3 questions, I'll start with the first one. The very first question itself is that a comment that I would want to leave is that if the NRW is very high in 50%, there is definitely a mix of apparent losses and real losses. It is not only leaks, especially in utilities that have higher NRW. The apparent losses is also high. That's one. The data that needs to be collected in a district metered area is simply the inlets. If there is one inlet or 2 or more inlets, the inlets need to be monitored. The flow of water needs to be monitored with a flow meter. And and a pressure sensor at the inlets. So this is one of the requirements. And that data is further used to prepare the hydraulic model and run the hydraulic analysis as well. Within the network, based on how large the network is, we can look at 2 to 3 critical points where we can measure pressure. So this need not be a permanent installation. In fact, even the flow meters need not be permanent. We can install it for a period, and then we can use insertion flow meters to install and measure flow for a period, and then adopt a lift and shift. We can move it to a next location for analysis. So this is one approach. But if it's possible, permanent installations on the flow and inlet pressure is better. Critical points pressure measurement can be on a need basis. We can use the chambers or exposed pipe segments to install pressure sensors at critical points, collect data for 3 to 5 days, and use that for the analysis. And we can move the logger to another DMA or location. So that's an approach that we have used effectively. The second question was about the consumption data. So the consumption data, historical data is what we need, and we can analyze that. So we don't want to collect new consumption data. It is the meter readings that are collected for billing purpose. That's what we will use. And if that is available, we can, what we request is that we would want to have the actual meter readings and not include any estimates in it. So if that correct actual meter reading is available, we will use that for the analysis, and it will produce better results. The third question was about how much would it cost. So for that, I would like to say that if we can have a conversation to understand what data is already available, we can then come up with or determine very quickly what would be the cost of engaging and working on the CapEx side. So if you already have an inlet meter and a pressure logger with you that you can deploy where needed, and you have meter reading data collection already available, then maybe there is no CapEx at all that is required. Only the operating costs are there, which includes a subscription cost for the software, or and also if field deployments are required to do leak detection work, that can be included. So this is a conversation that we can have, and I'd like to request either Imagine H2O to answer the last question regarding scope of engaging with this PDAM in the future.
Thanks, Giri. Yeah, thank you, Pak Helmizar, for your interest in engaging SmartTerra and Imagine H2O and inviting us on site to your utility. I think a next step that would make sense for us for now would be to get on a call to understand more about your needs and your priorities first. So for this coordination, we can go through Perpamzi. And this also goes for everyone else in the audience who might be interested in learning more. We can reach out to you through Perpamzi to start any follow-up discussions. Thank you, Okay, Pak thank you. Thank you, Mrs. Germany, and thank you, Mrs. Giri. Thank you so much. Ya, baik. Thank you, Mr. Giris and Miss Jermaine. Thank you, Semoga everyone. menjawab ya Pak Helmizar ya. Okay, for the last question from Zoom chat, is it possible to conduct a trial for PDAM that wants to try SmartTerra AI with guidance provided entirely online without the need on-site visit? Is it possible, Mr. Giri? We don't mind traveling to Indonesia, so doing it in person is always much more effective. But what we can do is a combination of two when it comes to training sessions. Even with the PDAM Surabaya, we have 2 to 3 days or 5 days of intensive on-site training, and then we follow it up with 2-hour sessions based on convenience online as well. So this is the format that we use. In-person helps us also understand the ground realities, so we can discuss more we can be more informed about the PDAM's current situation when we provide the training. I hope that answers. Ya, oke. Thank you, Mr. Giri. Semoga menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin ada ditanyakan, boleh disampaikan ke panitia. Nanti kami akan menyampaikan ke Imagine H2O-nya. Terima kasih. Baik, diskusi yang sangat menarik ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dan diskusi dari narasumber kita terkait implementasi SmartTerra sebagai solusi praktis penurunan NRW yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir karena e-sertifikat dikeluarkan berdasarkan daftar hadir tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sebagaimana tadi kami sampaikan, Perpamsi akan memberikan 5 souvenir bagi peserta webinar pagi hari ini, di mana saya akan dibantu oleh rekan saya untuk mencari siapa Bapak Ibu yang mendapatkan souvenir untuk sesi webinar pagi hari ini. Baik, mohon bantuannya Mas Rahman. Oke, baik saya hitung. 1, 2, 3. Baik, selamat kepada Bapak Reza Arfan Maulana. Selanjutnya, silakan. 1, 2, 3. Selamat kepada Bapak Gatot Christian. Selanjutnya. Selamat kepada Ibu Siti Jamila. Selanjutnya. Selamat kepada Bapak Muhammad Budi Arsyad. Selanjutnya. Selamat kepada Ibu Febrina Yurinda Putri.
Baik, selamat kepada para peserta mendapatkan souvenir dari Perpamsi. Mohon dapat menghubungi panitia untuk pengiriman souvenir. Baik, kami informasikan kembali, jangan lupa untuk follow, share, dan tag ke sosial media Perpamsi. Kegiatan webinar kita pagi hari ini. Sosial medianya apa? Kami informasikan kembali. Sosial medianya di Instagram @perpamsi atau @mamperpamsi, Facebook fanpage Perpamsi, Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia, website Perpamsi, di LinkedIn @Association of Indonesian Drinking Water Companies, dan juga YouTube @perpamsi. Dan kami ingatkan kembali, kami juga ada majalah air minum yang terbit setiap bulannya. Silahkan Bapak dan Ibu untuk berlangganan majalah air minum, supaya tetap terupdate berita dan informasi seputar air minum di Indonesia. Silahkan dapat menghubungi kontak person yang ada di dalam PPT kami. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe YouTube Perpamsi untuk menonton kembali video webinar-webinar yang diadakan Perpamsi, serta program terbaru Perpamsi, yaitu podcast sesi pertama yang judulnya Pentingkah Sertifikasi Air Minum. Demikian webinar kita pada hari ini. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nimes Modak, Managing Director Imagine H2O Asia, dan narasumber kita hari ini Bapak Azwar Anas Reza, Manajer Pengendalian Kehilangan Air Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, Bapak Giri Haran Segiah, Co-founder and Chief Operating Officer Sematera, dan Miss Jermaine Ong, Program Manager Imagine H2O Asia, dan Bapak Ibu peserta semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan webinar. Terima kasih, tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.